1051. Murong Sue mengerutkan kening dan menghela nafas. Baili Jingwei tidak mudah dibodohi, mengetahui taktik kota yang kosong. Apa sekarang? Begitu dia mengetahui tipu muslihatnya, itu akan menjadi bencana. Ling Yuntian meminta bantuan Zuo Fan. Tuan Zuo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tolong beritahu kami. Murong Sue menyeringai dan menghadap Ling Yuntian dan kali ini tidak menunjukkan rasa hormat saat dia mencela. Pemimpin Sekte Ling, bagaimana kamu masih bisa menaruh kepercayaan padanya? Karena ide bodohnya kita kehilangan 3 wilayah. Meminta bantuannya lagi akan menyebabkan hilangnya wilayah utara juga. Bahkan jika kamu tidak mendengarkan, kamu tetap akan kalah. Apa hubungannya dengan saya? Zuo Fan mendengus. Murong Sue memelototinya. Ling Yuntian mengabaikan Murong Sue karena semua tetua menunggu anugerah penyelamatan Zuo Fan. Zuo Fan menyeringai, bersikap sangat belak-belakan. Saya sudah menduga ini akan terjadi, jadi yakinlah bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Lebih menyombongkan diri. Musuh mengetahui taktik kota kosongmu, namun kamu masih mengatakan itu. Murong Sue mengejeknya di setiap kesempatan. Zuo Fan menyeringai, Nona Sue, tahan spekulasi liar Anda. Saya tidak pernah mengatakan saya menggunakan taktik kota kosong, bukan. Itu hanya asumsi bias Anda. Aku telah merencanakan mereka untuk menyerang wilayah itu sejak awal, untuk memancing mereka masuk. Bukankah kita seharusnya senang jika musuh bermain sendirian? Memikat. Semua orang tersentak. Murong Sue menjadi semakin marah. Memikat. Anda menganggap kami semua sebagai orang yang bodoh dalam bidang militer. Luring berarti menarik musuh ke dalam jebakan atau posisi yang menguntungkan untuk menyerang. Tapi berdasarkan perintahmu, pasukan ketiga negeri tidak melakukan penyergapan, semuanya kembali ke markas mereka. Apa gunanya memikat mereka ke rumahmu, untuk membunuhmu? Apa yang wanita ketahui tentang perang adalah penerapan taktik dan kebijaksanaan. Zuo Fan menyeringai dengan jijik. 3 hari telah berlalu. Apakah ketiga negeri itu telah kembali ke pangkalannya? Wilayah timur dan wilayah selatan telah mengirimkan kabar bahwa mereka melakukannya. Ling Yuntian mengangguk. Hanya wilayah barat yang menggunakan 1 hari untuk mempertanyakan perintah, membuang-buang waktu yang berharga alih-alih mengikuti perintah, tapi mereka seharusnya tetap dalam perjalanan. Zuo Fan mengangguk. Negeri barat, dengan kepala klanku yang bertanggung jawab atas tentara, hahaha. Dia seperti ayah baptisnya, jadi cegukan pasti akan terjadi, bertindak seolah-olah tidak mendengarkan perintah tuannya. Tetapi dengan perintahnya yang adil, sementara yang lain membutuhkan 3 hari untuk mundur, 2 hari sudah cukup baginya. Saya yakin peringkatnya adalah yang paling ketat dan bisa mencapai. Laporan. Seorang murid menerobos masuk dan membungkuk dengan secarik batu giok di tangannya. Negeri Barat mengirim kabar bahwa pasukan mereka telah mencapai markas mereka, menunggu perintah Steward Zuo. Zuo Fan menyeringai. Sudah lama sekali tidak ada orang yang memanggilku seperti itu. Saya yakin mereka akan segera datang mengetuk pintu. Tidak ada yang bisa menghindarinya, hahaha. Penjaga. Mata Zuo Fan berbinar. Setiap pangkalan memiliki susunan teleportasi ke wilayah utara. Suruh mereka semua datang kepadaku. Pertarungan kita akan terjadi di wilayah utara. Ya Pak, murid itu bergegas untuk menurutinya, sementara orang-orang tua tercengang. Yang mulia heran bahkan panik. Zuo Fan, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda memanggil semua orang ke sini untuk melindungi wilayah utara? Bagaimana dengan rumah kita, biarkan saja mereka mengambilnya. Jika Anda hanya ingin menggabungkan kekuatan aliansi untuk melindungi satu wilayah, kami sudah lama mencapai kesepakatan daripada meminta bantuan Anda. Itu karena kami juga ingin melindungi rumah kami sehingga kami tidak dapat mengambil keputusan. Jadi kenapa? Sangguan Fei Xiong ragu-ragu. Zuo Fan, sebagai pendarat barat, kamu seharusnya memihak wilayah barat, jadi mengapa kamu fokus pada wilayah utara yang terpencil? Juga, apa yang Ling Yuntian berikan padamu untuk menjadi favorit? Ling Yuntian dengan panik menyangkal, berbicara dengan nada serius, tetapi senyumannya tidak dapat disembunyikan. Kepala klan Shangguan, saya percaya pada Sir Zuo yang berjuang demi kepentingan terbaik semua orang. Hentikan omong kosong itu. Tentu saja Anda berada di sisinya karena dia berjuang untuk rumah Anda. Tapi bagaimana dengan rumah kita? Apakah mereka akan ditinggalkan begitu saja? Sangguan Fei Xiong meraung, tidak mampu menahannya, merasa seperti dia telah ditipu selama ini. Zuo Fan menatapnya dengan dingin, nadanya rendah dan kasar. Kamu boleh bertarung jika kamu tidak ingin tanahmu kembali. Tetapi jika kamu melakukannya, berhentilah dan dengarkan perintahku. Yang lain terdiam, memandang Zuo Fan dengan harapan. Seperti yang dikatakan kepala klan Sangguan, apa gunanya memimpin jika hanya fokus mempertahankan satu wilayah? Zuo Fan mengejek, tetapi apakah kamu bisa fokus tanpa aku? Kalian semua tahu bahwa kelangsungan hidup berasal dari berdiri bersama, tetapi kalian masing-masing memiliki wilayahnya sendiri. Tanpa saya sebagai penengah,
kalian semua lebih baik mati daripada memilih wilayah manapun untuk dipertahankan. Jauh di lubuk hatimu kamu tahu bahwa aku benar. Sangguan Fei Xiong menghela nafas. Ya, tidak ada yang setuju untuk memilih tanah yang akan dilindungi. Saya berasal dari wilayah timur dan tidak akan pernah meninggalkan rumah saya menuju wilayah utara. Kenapa kalian tidak bisa melindungi milikku saja? Setiap orang pasti memikirkan hal yang sama. Namun meski begitu, kami lebih memilih mati di rumah daripada menjadi pion pengorbanan bagi orang lain. Tapi kamu tidak memberi kami pilihan selain meninggalkan rumah kami dan melindungi rumah orang asing, teriak Murong Lie saat Sangguan Fei Xiong terdiam dengan marah. Kau mempermainkan kami hingga meninggalkan rumah kami. Semua orang mengangguk setuju. Ling Yuntian adalah satu-satunya yang berseri-seri, mendapati dirinya sebagai pemenang. Jangan menjadi orang yang terlalu sulit, meskipun Tuan Zuo tidak bersikap adil, dia membuat keputusan yang sulit bagi kita, untuk bersatu. Saya berjanji untuk memperlakukan semua orang dengan sangat hormat begitu mereka datang ke wilayah utara. Anda bebas merasa seperti di rumah sendiri. Bah, cara untuk menggosoknya, menatap tajam ke arahnya, semua orang menjadi kesal. Inilah yang dilakukan rata-rata pria. Jika saya berhenti di sini, maka tidak ada gunanya menjadikan saya Marsekal Agung Aliansi. Sementara mereka semua murung, Zuo Fan tersenyum. Hal itu menarik perhatian mereka. Zuo Fan melanjutkan, ketika Anda berpikir untuk bergabung, Anda hanya berpikir untuk bertahan. Tapi saya tidak punya konsep pertahanan. Saya ingin mereka semua dibawa ke sini untuk menyerang. Kau perlu mengambil risiko untuk mendapatkan sesuatu, melepaskan istrimu, hal itu yang tidak ingin kulakukan. Hahaha, bagaimanapun juga, tanah terlantar sekarang menjadi makanan lezat bagi para serigala yang kelaparan. Tapi segera, aku akan membuat Baili Jingwei menyesal bahkan mencium bau daging itu, memaksanya untuk memuntahkannya kembali. Jangan khawatir, setiap tanah akan kembali ke tangan Anda pada waktunya. Itu, aku janji. Mereka semua dipenuhi harapan. Benarkah? Meskipun ada keraguan, mereka tidak punya pilihan selain ikut bermain karena mereka berada di perahu yang sama. Dengan hilangnya tanah, mereka hanya bisa mengikuti rencana Zuo Fan sampai akhir untuk mendapatkannya kembali. Hanya Murong Sui, seperti biasa, yang menolak mempercayai kata apapun yang keluar dari mulut iblis itu. Dia hanya merasa dia menipu mereka untuk sesuatu atau semacamnya. Busuk, aku tidak akan membiarkanmu lepas dari pandanganku. Aku akan mencari tahu permainanmu. Dengan hilangnya wilayah, hanya wilayah utara yang menjadi satu-satunya pertahanan. Aku tidak akan membiarkanmu menyebabkan kehancuran di sini juga. Di Double Dragon Manor, Luo Yunhai menunjuk ke peta taktis dengan cemberut. Raja Pedang Sitar berbaris tanpa tekanan, tepat di belakang kita. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dan tanpa pertahanan di perbatasan, kami pikir kami hanya bisa bertahan sebulan, tapi sekarang menurut saya bahkan seminggu saja adalah hal yang berlebihan. Tanah ini hancur. Taktik kota kosong Steward Zuo telah terlihat jelas. Suge Changfeng menghela nafas khawatir. Bahkan 3 pemikir besar mengira Zuo Fan menggunakan penipuan dalam perintahnya. Sekarang mereka menghela nafas dalam kesedihan karena hilangnya wilayah barat karena kegagalan taktik tersebut. Tutup tenda didorong ke belakang dan Tuo Batishan masuk dengan kesusahan. Ada perintah lain. Semua kekuatan dari 3 negeri akan menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke negeri utara. Pertempuran terakhir akan terjadi di sana. Semua orang tersentak. Pergi ke wilayah utara bukan untuk melarikan diri tetapi untuk berperang. Apakah ini rencana Steward Zuo selama ini? Itu bukan penyimpangan. Untuk membawa semua orang ke wilayah utara. Mereka semua bingung dengan perintah itu. Apa yang diinginkan Steward Zuo? Tuo Batishan menghela nafas. Zuo Fan tidak dapat dibaca. Aku hanya tidak bisa melihat menembusnya. 1052. Tuan Zuo, pasukan wilayah timur telah tiba dan menunggu instruksi Anda. Pasukan wilayah selatan ada di sini, menunggu instruksi. Orang-orang di wilayah barat telah berkumpul di perbatasan wilayah utara, menunggu instruksi. Laporan datang ke aula utama satu demi satu, dan yang lain sekarang menunggu untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan memegang cangkir tehnya dan menyesapnya sebelum meletakkannya dengan sikap acuh tak acuh. Kemudian matanya bersinar saat dia mengarahkan dengan nada menuntut. Perintah pertama adalah mengembalikan ketiga pasukan ke markas mereka dalam 3 hari. Perintah kedua, untuk berteleportasi ke daratan utara dalam 3 hari juga. Itu berarti 6 hari, kan? Ya, untuk memindahkan begitu banyak orang juga membutuhkan banyak batu suci. Sangguan Fei Xiong menghela nafas. Zuo Fan memutar matanya. Perang selalu mahal, namun kamu keberatan dengan hal sepele seperti itu. Tidak, aku hanya ingin tahu apakah itu sepadan. Aku akan membuatmu merasakannya. Zuo Fan menyingsingkan lengan bajunya, dan menyeringai. Setelah 2 perintah selesai, inilah perintah terakhir dan paling penting saya.
Hasil dari perang empat negeri melawan wilayah tengah semuanya akan bergantung pada hal ini. Mereka semua bergidik, tegang dan memperhatikan dengan saksama. Semuanya tergantung pada satu perintah. Trik dewa macam apa yang akan dia gunakan. Bahkan Murong Sue yang antagonis pun harus menajamkan telinganya, sangat penasaran untuk mengetahuinya. Perintah ketiga saya. Zuo Fan memperhatikan mereka menelan ludah sebagai antisipasi dan dia menekankan setiap kata. Semua kekuatan harus mengepung pedang tak terkalahkan dan mencekiknya. Apa? Ses. Mereka semua gemetar dan tersentak, memandang Zuo Fan dengan tatapan bodoh. Itu melebihi apa yang mereka harapkan darinya. Menggunakan semua orang dari empat negeri dengan imbalan yang terkuat, Baili Yutian. Ini gila. Sangguan Fei Xiong tidak percaya. Zuo Fan, apakah kamu tidak salah? Anda ingin kami membunuh Baili Yutian bersama-sama. Dia cukup kuat untuk membunuh ratusan ribu kita. Kita akan musnah dalam hitungan menit. Oleh karena itu, aku membutuhkan seluruh negeri lain untuk ikut membunuhnya. Mata Zuo Fan bersinar. Dia sangat kuat, tetapi hanya seorang pria dengan Yuan Qi. Dengan begitu banyak dari kita, dengan mendatanginya satu persatu, setiap korban yang kita derita pasti akan menguras tenaganya hingga kepalanya pusing. Saat hal itu terjadi, pertarungan menjadi milik kita. Wajah semua orang berkedut, rencana Zuo Fan membuat mereka sangat ketakutan. Menggunakan jutaan nyawa untuk melemahkan pedang tak terkalahkan bukanlah sesuatu yang pernah terlintas dalam pikiran mereka. Perintah Zuo Fan yang tiba-tiba membuat mereka ragu-ragu, bahkan takut. Mereka sudah bisa melihat tumpukan mayat dan aliran darah, bau busuk besi di udara, dan tanah berlumpur dengan anggota tubuh yang mencuat. Murong Sue sangat marah atas genosida tersebut dan memberontak. Kamu iblis, bagaimana kamu bisa memikirkan sesuatu yang begitu keji? Melemparkan orang tak bersalah ke pedang itu akan mengakibatkan banyak korban jiwa. Kamu adalah iblis yang sedingin batu. Ini adalah perang. Pernahkah Anda melihatnya tanpa korban? Tetapi musuh setidaknya harus berada pada level mereka. Pedang tak terkalahkan dan semua kultivator itu terlalu berjauhan. Anda meminta mereka mati, menjadi umpan meriam. Ini tidak masuk akal. Selama mereka berhasil melemahkan sedikit pun Yuan Qi pedang tak terkalahkan, itu sangat masuk akal. Bahkan hewan yang paling tangguh sekalipun akan roboh karena serangan terlalu banyak semut. Kekuatan empat negeri akan membuatnya lelah sampai ke kuburnya. Kalau begitu, apa gunanya semua itu? Untuk membunuh pedang tak terkalahkan saja, banyak dari kita akan jatuh tetapi masih ada Baili Jingwei dan kerajaan bintang pedang di sekitar. Bagaimana kita akan melawan mereka? Ya, membunuh pedang tak terkalahkan saja akan menyebabkan hilangnya hampir dua negeri dalam hal kehidupan. Bagaimana kita bisa bertahan melawan Baili Jingwei? Ling Yuntian mengangguk juga sambil mengerutkan kening. Apakah Tuan Zuo melakukan ini hanya untuk mengambil kepala monster itu? Zuo Fan memiliki senyuman jahat di wajahnya. Ya, semua itu demi ini. Dan ya, semuanya tergantung pada nasib pedang tak terkalahkan. Dengan menjatuhkannya, kemenangan terjamin. Entah itu Sword Star Empire atau Baili Jingwei, keduanya sudah tamat. Sesederhana itu. Semua orang tampak curiga saat dia menjelaskan. Kekaisaran bintang pedang tidak seperti kerajaan pada umumnya, dengan kaisar dan menteri memiliki hubungan dekat dan menjadikannya kuat. Mereka tidak memiliki cacat, semuanya disebabkan oleh pedang tak terkalahkan Baili Yutian. Zuo Fan menyesap cangkirnya sekali lagi. Itu juga mengapa fondasi kerajaan bintang pedang hanya bertumpu pada pedang tak terkalahkan. Itu kuat karena dia. 9 Raja Pedang sangat menghormati pria itu, sementara Baili Jingwei mendapat rasa hormat, bahkan dari Raja Pedang, semua karena pedang tak terkalahkan menghargai keahliannya. Tapi keseimbangan yang tak terkalahkan ini dianggap remeh oleh Baili Jingwei, dan pada akhirnya akan menghancurkan kekaisaran. Semua orang masih terguncang. Mengapa kamu mengatakan itu? Dia terlalu serakah dan tidak sabar, terdorong untuk menyatukan 5 negeri pada masanya dan dengan demikian memperluas kekaisaran terlalu cepat. Zuo Fan melanjutkan, untuk menyerang 4 negeri pada saat yang sama, Baili Jingwei telah merekrut Raja Pedang asing selain 5 klannya, Sangguan Feiyun dan Dan Xingsen termasuk di antara mereka. Hal ini memperkuat kekuatan kekaisaran, bahkan membuat 4 aliansi daratan tidak mampu menghadapi mereka. Tapi dia terlalu terburu-buru untuk mendapatkan keempat wilayah tersebut, mengosongkan kekaisaran dari segalanya dan memasukkannya ke dalam invasi. Kekaisaran ini kini tidak memiliki kekuatan militer dan siap melakukan revolusi. Itu sebabnya dia membunuh Serene Sores Trading. Mereka tidak hanya menjalin hubungan dengan setiap negeri, tetapi juga berurusan dengan para pemimpin mereka dan tokoh-tokoh perkasa lainnya yang akan memanfaatkan kekaisaran yang kosong untuk mempengaruhi stabilitasnya. Jadi sebelum berperang, perusahaan itu harus disingkirkan. Dia tidak bisa membiarkan faksi sebesar itu tetap tinggal dan melakukan trik yang menghancurkan segalanya. Jadi, Nona Murong, apa yang selama ini Anda bicarakan,
bahwa saya membunuh begitu banyak orang tak berdosa di wilayah tengah, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan saya. Bailey Jingwei menggunakannya sebagai alasan untuk menghabisi mereka sebelum berangkat, hanya saja itu terjadi lebih awal. Faktanya, jika semuanya berjalan sesuai keinginannya, kerusakannya akan jauh lebih besar. Saya hanya memicunya dan tidak melakukannya sendiri. Murong Sue mendengus. Saya melihat sifat Anda. Jika Anda tidak ada hubungannya, lalu bagaimana dengan orang berikutnya, atau orang berikutnya? Baik, saya tahu pandangan kita bertentangan, tapi pertama-tama mari kita fokus pada perang. Zuo Fan tahu bahwa menggunakan alasan tidak akan berhasil pada orang tipe keras kepala seperti dia, jadi dia melihat ke orang-orang lama. Sekarang kita mengetahui penyebab kekuatan dan kelemahannya, kita harus menyadari bahwa mengalahkan mereka dalam pertarungan langsung adalah hal yang mustahil. Namun musuh telah memberi kami peluang emas. Bailey Jingwei terlalu sombong dan dengan bersemangat melemparkan patriark mereka ke rumah kami. Pedang tak terkalahkan juga sama sombongnya, berpikir tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa menahannya, jadi dia datang. Disinilah letak peluang kita. Meskipun pedang tak terkalahkan sangat berbahaya, menakuti orang-orang kita begitu dia tiba di wilayah utara, menjelajah jauh ke dalam wilayah musuh juga sama berbahayanya, karena dia tidak tahu apakah kita semua akan menyerangnya. Hahaha, karena khawatir akan terlalu sedikit dari kita yang ada setelahnya untuk bertarung, aku dapat meyakinkanmu bahwa Bailey Jingwei jauh lebih khawatir. Coba pikirkan, pedang tak terkalahkan masuk jauh ke dalam negeri kita, tapi kenapa dia hanya membawa raja pedang klannya? Mereka semua mengerutkan kening, dan Ouyang Lingtian berkata, apakah ini ketidakpercayaan? Tepat sekali, Senior Ouyang. Lihatlah melampaui kepercayaan berlebihan yang terus-menerus diproyeksikan oleh Bailey Yutian dan Bailey Jingwei dan Anda akan menemukan sifat hati-hati mereka. Orang-orang di sekitar patriark tidak boleh dibiarkan memiliki konflik kepentingan. Orang dari klan lain akan dipandang dengan curiga karena mereka mungkin memiliki motif berbeda. Jadi Bailey Jingwei tidak akan mempercayai raja pedang asing manapun untuk bertarung bersama Bailey Yutian. Dia takut akan pengkhianatan, menyerang Bailey Yutian saat dia bertarung di 4 negeri. Mata Zuo Fan bersinar, seperti semua yang terbentang di hadapannya. Dengan demikian, Bailey Yutian hanya memiliki Raja Pedang Bailey di sekelilingnya sementara serangan di negeri kita semuanya adalah Raja Pedang asing. Dengan demikian mempermudah apa yang benar-benar dipedulikan Bailey Jingwei. Dia tidak takut pada pemberontakan Raja Pedang, atau kesulitan kekaisaran, tapi kematian patriark. Meski begitu, dia menyuruh Bailey Yutian memimpin. Pria yang benar-benar sombong dan berhati-hati. Seperti itulah situasi saat ini. Tentara daerah pusat yang menyerang kita tidak masalah, itu tidak akan mempengaruhi kerajaan bintang pedang. Tapi bagaimana dengan kematian pedang tak terkalahkan? Dengan hilangnya pencegahan ini, 9 raja pedang akan menjadi sombong dan tidak mendengarkan Bailey Jingwei. Terutama 4 orang asing, yang bebas melakukan apapun. Bahkan kita tidak perlu menyerang area tengah, itu akan menghancurkan dirinya sendiri untuk kita. Kerajaan besar seperti itu akan runtuh, membuat hilangnya nyawa di 2 negeri menjadi lebih berharga. Sekarang, bukankah membunuh pedang tak terkalahkan di area tengah adalah keuntungan kita? Semua orang menatap dengan rahang terbuka, namun hati mereka bergerak. Ya, tidak peduli seberapa besar kerugiannya, semuanya sepadan dengan perdamaian dan masa depan generasi kita berikutnya. Hanya Murong Sue, seperti biasa, yang mengomel. Menggunakan jutaan nyawa demi satu kemenangan. Iblis, untuk apa kamu mengambil hidup ini? Tidak akan ada banyak kematian jika mereka melawan tentara daerah pusat, tapi kamu. Saya komandannya dan yang saya lihat hanyalah aset dan posisinya di dewan. Zuo Fan menatapnya dengan dingin. Aku hanya tahu bahwa ini akan menjadi skakmat Bailey Jingwei. 1053. Perintah. Di perbatasan antara wilayah utara dan wilayah tengah, kekuatan dari 3 wilayah lainnya telah berpindah, masing-masing mengambil wilayah dan menunggu perintah. Para ahli dari wilayah barat di bawah kepemimpinan aliansi Luo juga sama, dengan cemas menunggu di perbatasan untuk tatanan radikal berikutnya. Angin utara membawa serta teriakan yang tiba-tiba. Para prajurit mendarat dari atas di depan masing-masing faksi, berbicara sekuat tenaga. Suara mendesing. Luo Yunhai dan banyak jenderal lainnya dari wilayah barat semakin tidak sabar berada di tenda komando. Perintah lain sudah tiba. Saya ingin tahu apa rencana saudara Zuo dalam menghadapi krisis yang begitu menyedihkan. Kami sudah kehilangan 3 wilayah dan tidak ada tempat untuk mundur sekarang. Karena semua berjalan sesuai rencana Steward Zuo, maka tatanan ketiga harus melawan. Suge Changfeng mengusap janggutnya, wajahnya serius, matanya bersinar penuh harapan. Pertanyaannya adalah, seberapa keterlaluan dan anehnya kali ini? Hahaha, aku ingin sekali melihat Steward Zuo beraksi sekali lagi. Yang lain mengangguk, alis mereka bergetar karena kegembiraan. Suara mendesing. Seorang tentara mendarat di kamp klan Luo, sambil membungkuk. Marsekal Besar Aliansi,
Tuan Zuo, memerintahkan setengah dari kekuatan aliansi Luo untuk mempertahankan perbatasan wilayah utara. Pria itu memberikan slip giok, yang hanya bisa berasal dari si Bright Sekte. Hanya itu, Luo Yunhai bingung. Saudara Zuo menyuruh kita datang ke sini untuk melindungi wilayah utara. Kalau hanya itu, persiapan sebelumnya tidak ada artinya. Lebih baik kami menunggu kematian, dan bahagia di balik pertahanan kami yang kuat. Ini tidak seperti gaya Steward Zuo. Leng Wuchang memegang dagunya dengan ragu. Prajurit itu menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Kepala klan Luo, perintah ini hanya diberikan kepadamu, sedangkan pasukan lain memiliki tugas berbeda. Sisanya punya pesanan lain. Apa itu? Mereka semua berteriak. Menjadi berat, prajurit itu mengamati wajah mereka dan berbicara. Marsekal Agung memerintahkan wilayah selatan dan timur, bersama dengan sisa setengah pasukan wilayah barat untuk berbaris menuju si Bright Sekte. Kamu harus membunuh pedang tak terkalahkan Bai Li Yutian dengan cara apapun. Apa? Ses. Rahang para pemimpin Luo menyentuh tanah seperti yang terjadi pada orang-orang kuno di sekte tersebut. Perintah telah disampaikan ke kam-kam lain pada saat itu, dan teriakan kaget datang tanpa henti. Perintah ketiga Marsekal Agung benar-benar gila. Dia ingin memfokuskan semua upaya mereka untuk mengalahkan monster terkuat dari 5 negeri, pedang tak terkalahkan. Suge Changfeng, Leng Wuchang dan Yu Ming berdiri tercengang lalu tertawa saat menyadari. Saya mengerti sekarang. Pengurus Zuo adalah seorang jenius. Hahaha. Hanya mereka yang tertawa, sementara yang lain masih terlihat seperti patung, memberikan penampilan yang aneh. Apa yang sedang terjadi? Mengapa? Mereka memandang mereka begitu liar dengan kegembiraan, membiarkan tawa mereka bebas, tetapi juga merasakan kesedihan ketika air mata berkaca-kaca. Steward Suge, Luo Yunhai mulai khawatir. Suge Changfeng menjabat tangannya dan ketiganya perlahan-lahan menjadi tenang, menjadi suram. Bertahun-tahun telah berlalu namun Steward Zuo masih sama. Kita tidak bisa melampauinya. Ya, ada apa dengan kalian bertiga? Luo Yunhai merasa bingung. Suge Changfeng membungkuk padanya dan menghela nafas. Kepala klan, kamu tahu bahwa kami pernah kalah dari Steward Zuo di masa lalu. Kami telah bekerja selama bertahun-tahun dalam membantu kepala klan juga untuk bersaing dengannya. Apa yang dia lakukan dulu, kita juga bisa melakukannya, tapi sekarang, kita sudah kalah sedemikian rupa sehingga kita akhirnya menerima kebenaran. Kita tidak akan pernah bisa memenuhi satu aspek dari Steward Zuo selama kita hidup. Apa? Menyetir. Ketiganya berbicara serempak. Suge Changfeng melanjutkan dengan berat hati. Kepala klan, apa pendapatmu tentang seorang pengemis yang dilecehkan di jalan? Luo Yunhai memberinya tatapan bingung, tapi melihat senyuman samar mereka, dia berkata. Seorang pengemis dilecehkan karena statusnya. Jika dia melampaui posisinya, dia akan bebas dari pelecehan apapun. Hahaha, ya, kekayaan bisa mengurangi penyerangmu. Suge Changfeng melanjutkan. Kalau begitu, ketua klan, bagaimana jika seorang pedagang ditahan oleh seorang politisi? Luo Yunhai menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Namun dia melihat senyuman orang lain dan berbicara dengan tegas. Uang bisa membeli apa saja. Karena beberapa politisi menentangnya, dia harus mencari pendukung yang lebih besar untuk melawan. Ya, menggunakan aset seseorang untuk ditukar dengan aset yang lebih besar dan memperoleh lebih banyak keuntungan, selangkah demi selangkah. Inilah yang kami bertiga lakukan selama ini. Suge Changfeng menghela nafas, matanya dipenuhi kesedihan. Dari pengemis yang dilecehkan, kami menjadi pedagang. Dari pedagang yang tertindas kami memasuki layanan. Namun setiap kemajuan kami menemui penindasan yang lebih besar, dan kami tidak pernah bisa menghindarinya sepanjang hidup kami. Ini adalah kami. Namun Steward Zuo berbeda dari kita dalam aspek kecil namun penting ini. Klan Luo telah mengalahkan semua keluarga lain dalam 10 tahun dan memegang semua kekuasaan di Tianyu. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kami capai. Hati Luo Yunhai bergetar. Apa bedanya? Kepala klan, bagaimana mungkin seorang pengemis tidak pernah dilecehkan seumur hidupnya? Suge Changfeng tersenyum ketika dia bertanya alih-alih menjawab. Luo Yunhai mengerutkan kening karena bingung. Suge Changfeng melihatnya tidak responsif dan berteriak. Kepala klan, agar tidak diganggu lagi, seseorang harus berdiri di atas orang lain. Pengemis harus menjadi kaisar agar merasa benar-benar aman. Bagaimana mungkin? Luo Yunhai bingung. Suge Changfeng menghela nafas. Ya, ini benar-benar seperti dongeng, bukan? Tapi bukankah aliansi Luo kita hari ini juga merupakan dongeng bagi klan Luo lama? Luo Yunhai merenung dan kemudian berubah serius. Disinilah kami berbeda dari Steward Zuo. Dorongannya tidak seperti yang lain. Leng Wuchang menepuk bahu Luo Yunhai. Kami tidak pernah benar-benar menerima ketika dia mengalahkan kami saat itu, karena kami tidak kalah cerdiknya dengan dia. 3 orang bijak dari Tianyu bukan hanya untuk pertunjukan. Baru sekarang kami paham, bahwa visi kami tak seluas beliau. Cakrawala kita sempit, dan dorongan kita melemah.
Pedang tak terkalahkan adalah inti dari kerajaan bintang pedang. Kami tahu ini, tapi dia terlalu kuat, menghalangi kami untuk mempertimbangkannya. Harga yang harus dibayar terlalu besar, dan kecil kemungkinannya untuk sukses. Pengurus Zuo telah mengarahkan perhatiannya sejak awal, membakar jembatan dan meninggalkan tanah sehingga dia bisa menghadapi masalah inti. Dia memiliki dorongan seperti itu yang tidak mampu dilakukan oleh kita semua. Setelah mengetahui rencananya, kita menyadari kebenarannya. Sebuah negeri dihuni sekitar 30 juta orang, setengahnya berarti 15. Melawan kekuatan seperti itu, Baili Jingwei tidak memiliki kesempatan untuk memberikan bantuan tepat waktu tidak peduli seberapa putus asanya. Sementara 2,5 tentara akan menghasilkan hampir 100 juta. Pedang tak terkalahkan itu kuat, sehingga dia bisa menangani suatu tanah sendirian. Tapi apa yang bisa dia lakukan melawan serangan gabungan seperti itu? Menggunakan nyawa yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk melawan satu nyawa. Siapa yang berani melakukan ini? Bahkan kami tidak mempertimbangkan kasus ini sebelum mendengar perintahnya. Ini juga mengapa kerajaan bintang pedang pada akhirnya akan runtuh. Perintah Steward Zuo adalah pukulan terbaik sepanjang zaman. Saya yakin Baili Jingwei bahkan tidak akan bermimpi bahwa Steward Zuo akan mengambil tindakan ini. Alis Luo Yunhai bergetar, lalu dia menatap langit berbintang sambil tersenyum. Ya, kalian para pelayan benar. Saya masih ingat hari ketika klan terdiri dari 4 orang, tinggal di paviliun naga terselubung, dan saudara Zuo keluar untuk menyatakan bahwa klan Luo akan berdiri di puncak. Tak satu pun dari kami mempercayainya, tapi sekarang, hahaha, saudara Zuo adalah pria yang hanya melihat puncaknya saja. Tidak ada yang tidak berani atau dilakukannya. Itu saudaraku Zuo. Pengurus pertama klan Luo adalah Santo pelindung kami. Ketiganya mengangguk setuju. Saudara Zuo menyuruh kami berhenti untuk lindungi kami. Leng Wuchang membungkuk. Jauh lebih mudah melawan Baili Jingwei dan pasukan Raja Pedang Pembelah Naga daripada berperang dengan orang gila seperti pedang tak terkalahkan. Ya, kalian benar-benar mendapat pekerjaan termudah kali ini, prajurit itu berbicara dengan penuh lamunan. Senang rasanya jika ada seseorang yang tertinggal di pengadilan. Yang lain, aku yakin, pasti tenggelam dalam keputusasaan karena terjebak berburu pedang tak terkalahkan. Tepat pada saat itu, lolongan kesedihan merobek langit dan air mata yang tak berujung membasahi bumi. 1054. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba terjadi keributan di kamp musuh? Ketiga pasukan darat meratap dan berduka seperti sidang pemakaman mereka sendiri, mereka dikirim untuk mati melawan monster pedang tak terkalahkan itu. Suasana putus asa dan kesedihan merembes hingga ke kamp tentara di area tengah. Baili Jingwei masih sombong dengan keyakinannya bahwa dia melanggar taktik kota kosong Zuo Fan dan merebut 3 wilayah tanpa kerugian. Orang itu pasti sedang berkubang dalam kekalahannya saat ini, ditegur oleh semua pemimpin lainnya. Namun kesedihan yang tiba-tiba meluas membuatnya tersentak. Seorang pengintai masuk ke dalam tenda. Perdana Menteri, entah mengapa ada peningkatan tajam dalam kekuatan di wilayah utara. Lolongan mereka sendiri dapat mencapai ribuan mil. Dari apa yang saya lihat, jumlah mereka kini bertambah 3 kali lipat. 3 kali lipat, bagaimana? Dari mana wilayah utara mendapatkan begitu banyak orang? Baili Jingwei bingung, tapi kemudian dia berseru sambil tersenyum mengejek. Oh, karena taktik kota kosong gagal, daratan tidak punya pilihan selain berkumpul di sini. Mereka hanyalah desertir dengan semangat rendah. Tentu saja mereka akan menangis. Beritahu tentara untuk meningkatkan pertahanan ketika anjing yang terpojok melakukan serangan. Ya Pak, pria itu pergi. Baili Jingwei tampak sangat senang, menyenandungkan sebuah lagu. Dia bahkan mulai menari. Suara mendesing. Dan Xing Sen memasuki tenda dan berhenti, terkejut. Perdana Menteri, apa yang membuat Anda begitu bersemangat? Hahaha, Raja Pedang Pembelah Naga, kamu tepat pada waktunya untuk mendengar kabar baik. Perang melawan 4 negeri akan selesai dalam 3 bulan. Saya pasti akan menyampaikan kata-kata baik kepada Patriark ketika prestasi diberikan kembali di pengadilan. Raja Pedang Pembelah Naga selalu ingin menguasai surgamu. Setelah penyatuan, area itu akan disisihkan untuk Anda awasi. Oh, saya sangat berterima kasih, Perdana Menteri, hahaha. Dan Xing Sen mengangguk, tapi hatinya tenggelam. Namun dia menyembunyikan kekhawatirannya di balik senyumannya. Perdana Menteri, bukankah Anda mengatakan ini akan memakan waktu 1 tahun? Kenapa tiba-tiba begitu cepat? Baili Jingwei bersandar dengan sangat bangga. Kita harus berterima kasih kepada lawan lamaku untuk itu, taktik kota kosong Zuo Fan, hahaha. Taktiknya terungkap dan akhirnya menyerahkan 3 wilayah itu kepada kami. Kini perbatasan wilayah utara mengalami peningkatan aktivitas, sebagian besar berasal dari kekuatan negara lain yang berteleportasi. Dengan kata lain, wilayah lain sudah siap untuk direbut. Kami akan menghancurkan susunan teleportasi mereka dalam seminggu dan tanahnya akan sama bagusnya dengan milik kami. Kemudian, dalam waktu setengah bulan, ketiga pasukan akan dipanggil ke sini dan mengalahkan wilayah utara bersama-sama.
Itu tidak akan memberinya ruang untuk melarikan diri. Tetapi dengan bersatunya 4 wilayah, perbatasan wilayah utara akan menjadi lebih kuat. Tidak akan mudah untuk menjatuhkannya. Dan Xing Sen duduk di meja dan menyesap cangkir tehnya, tidak terlihat senang sama sekali. Mengetahui pikirannya, Baili Jingwei menyeringai. Raja Pedang Pembelah Naga, apakah kamu lupa bagaimana tim patriark di luar sana dan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang? Dengan kerja sama kita berdua, wilayah utara akan melemah dan terbuka lebar untuk diserang. Sekarang pasti hari ke-9. Patriark akan bertindak pada tanggal 10. Dengan serangan yang datang dari dalam dan luar, kita lihat saja berapa lama itu akan bertahan. Alis dan Xing Sen bergetar mendengar nada perayaan Baili Jingwei. Dia menundukkan kepalanya dan hanya menyesap teh dalam pikirannya sendiri. Baili Jingwei melirik sambil mengejek. Orang berdosa terburuk di negeri ini, dibenci jutaan orang, Zuo Fan, Gu Yifan. Saya pasti akan mendirikan monumennya di setiap negeri untuk dikenang, hehehe. Meskipun aku belum menentukan nama yang tepat. Laporan. Teriakan yang tiba-tiba itu mematahkan kebahagiaannya saat prajurit itu bergegas membungkuk dan tergagap. Sebuah batu giok tiba dari sisi musuh. Silakan lihat, Perdana Menteri. Baili Jingwei melihatnya dan terkekeh. Dia bahkan tidak peduli jika dia mengetahuinya, mengirimkan slip giok sepanjang waktu. Tapi dengan situasi yang sangat jelas, tidak masalah meskipun mereka ketahuan. Perdana Menteri, prajurit itu meringis. Slip giok itu adalah pesan rahasia dan di bawah segel. Kami tidak bisa membukanya. Baili Jingwei gemetar dan membeku. Dia mengirim pesan rahasia kepadaku. Apakah itu penting? Situasinya jelas, penghalang sekte terang laut telah rusak, jadi apa yang begitu penting? Apakah orang itu punya cara untuk membalikkan keadaan bahkan dalam skenario yang jelas ini? Berikan padaku. Baili Jingwei memberi isyarat kepada penjaga itu dan dia menyerahkannya. Dan Xing Sen menghela nafas. Apakah itu mata-mata di wilayah utara lagi? Ya, Patriark akan kesulitan menghancurkan sekte Sea Bright jadi saya mengambil tindakan pencegahan. Meskipun dia belum mendapatkan Heaven Sealing Sword, dia membuktikan kegunaannya dengan mengirimkan informasi tentang Gu Yifan sebagai Marsekal Agung dari 4 negeri. Baili Jingwei tahu dan Xing Sen pada akhirnya akan menemukan jawabannya jadi dia tidak menyangkalnya. Dia membuat tanda dan slip batu giok itu dibuka segelnya untuk dia baca. Dia lebih baik tidak mengetahui apapun, karena informasi itu sangat mengejutkannya. Tangannya rileks dan batu gioknya pecah saat menyentuh lantai. Dan Xing Sen terdiam, melihat Perdana Menteri Baili kehilangan ketenangannya. Perdana Menteri, apakah Anda baik-baik saja? Zuo Fan, kamu brutal. Baili Jingwei membutuhkan waktu cukup lama untuk sadar, tetapi sekarang wajahnya bengkok, kukunya menancap di telapak tangannya hingga berdarah. Baili Jingwei tampak buas. Saya tahu dia tidak boleh dibiarkan hidup. Dia menakutkan dalam komando 4 negeri. Dia sebenarnya mengetahui kekhawatiran terbesarku dan masih berani menggunakannya. Kejam, cerdik. Baili Jingwei bahkan tidak bisa menyelesaikan kemarahannya. Dia kemudian membentak, penjaga. Buk, seorang tentara bergegas masuk dan berlutut. Perdana Menteri, perintah. Menyerang. Sekarang. Baili Jingwei menjerit, suruh semua orang menyerang perbatasan wilayah utara dan menerobosnya. Jangan berikan itu padaku. Perdana Menteri, tapi bukankah Anda baru saja memerintahkan kami untuk meningkatkan pertahanan? Para pria melakukannya saat kita berbicara. Pak, Baili Jingwei menamparnya dengan keras dan mengumpat. Kapan aku memberimu perintah seperti itu? Saya ingin Anda menagihnya, sekarang. Kirim semua orang ke perbatasan wilayah utara dan beri aku kesempatan. Ya. Prajurit itu gemetar ketakutan lalu bergegas pergi. Baili Jingwei mondar-mandir di sekitar tenda dengan sangat tertekan, seolah dia adalah orang yang berbeda dari sebelumnya. Dia telah kehilangan ketenangannya dan gemetar seperti tikus yang ketakutan. Hari ini adalah hari ke-9 dan itu berarti Patriark akan menyerang besok. Penampilannya akan melukiskan 100 juta target padanya. Jika sesuatu terjadi pada Patriark, Zuo Fan, kamu anak anjing betina, sialan kamu ke neraka. Beritahu 3 pasukan lainnya untuk pergi ke wilayah utara sekarang juga. Baili Jingwei meraung ke arah prajurit pertama. Pria itu menganggukkan kepalanya dan langsung menuju ke sana, menjauhi kemarahan Perdana Menteri. Baili Jingwei masih gelisah, tidak bisa duduk di kursinya sambil berkeringat. Tentara telah menginvasi wilayah ini selama 3 hari dan mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk kembali ke perbatasan. Maka mereka memerlukan 3 hari lagi untuk menggunakan susunan teleportasi. 6 hari sialan. Akankah Patriark mampu bertahan dari banjir orang-orang yang terus-menerus menyerangnya begitu lama? Zuo Fan, terkutuklah kamu karena membuatku melakukan ini. Baili Jingwei meraung seperti orang gila. Dan Xing Sen terkejut, lalu dia menyeringai. Perdana Menteri, apakah terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa. Baili Jingwei gemetar lalu menatapnya.
Dia mengertakkan giginya saat dia mencoba menelan amarahnya. Raja pedang asing tidak boleh tahu bahwa Zuo Fan mengincar patriark, atau mereka hanya akan memperburuk keadaan. Zuo Fan adalah dalang sejati dengan rencana liciknya. Dia sekarang membuatku terjebak tanpa ada harapan untuk melawan. Setidaknya aku meninggalkan mata-mata di sana untuk memberitahuku, kalau tidak. Baili Jingwei menyipitkan mata, merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Dia adalah orang yang keji. 1055. Laporan. Baili Jingwei tersentak mendengar kata tidak menyenangkan ini dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Seorang tentara bergegas masuk untuk memberikan slip giok. Apa sekarang? Wajah Baili Jingwei berkedut dan ingin menangis. Dia takut segalanya akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Prajurit itu berkeringat, tidak menyadari kekhawatiran Perdana Menterinya. Perdana Menteri, ibu kota kekaisaran sangat membutuhkan penyelamatan. Yang Mulia mengajukan permintaan bantuan militer yang sungguh-sungguh. Dari 3.820 kota, 565 kota telah runtuh. Lebih buruk lagi, revolusi semakin mendapat pengaruh. Penguasa kota tidak bisa menghentikan banjir. Apakah itu sangat menyedihkan? Baili Jingwei terguncang. Apakah itu berarti gangguannya tidak dalam skala kecil melainkan kerusuhan besar-besaran? Tapi siapa yang punya kekuatan seperti itu di wilayah tengah? Tunggu, apakah ini Serene Sores Trading? Wajah Baili Jingwei berkedut dan berubah menjadi buas karena marah. Sialan para pedagang itu. Setelah membersihkan markas mereka, hilangnya semua cabang mereka secara tiba-tiba membuat saya percaya bahwa mereka bertebaran seperti lalat, ketika mereka menunggu saya untuk menunjukkan punggung saya. Prajurit, beritahu Wine Sword Immortal untuk memimpin anak buahnya kembali untuk memadamkan kerusuhan. Perdana Menteri, Wine Sword Immortal berada jauh di wilayah utara dan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk kembali. Juga, Dan Xingsen menangkap petunjuk tersebut dan berkata, kamu baru saja memerintahkan mereka untuk berteleportasi ke wilayah utara tetapi ibu kota kekaisaran tidak memiliki waktu luang. Mari kita pisahkan kekuatan kita dan padamkan api. Penjaga, hentikan serangannya. Kami akan kembali untuk menyelamatkan kekaisaran. Dan Xingsen belum selesai sebelum Baili Jingwei memotongnya. Tunggu, kita tidak bisa pergi, cukup menyerang. Perdana Menteri, pemberontakan sedang terjadi pada kita. Kita harus memberikan bantuan dan memadamkannya sebelum membahayakan kekaisaran. Dan Xingsen menguji. Bahkan jika kita membagi kekuatan kita, dengan pertahanan kita pasti akan bertahan beberapa minggu. Ini akan cukup bagi kita untuk memadamkan revolusi dan bangkit kembali. Belum lagi 3 pasukan lainnya akan segera hadir, hanya dalam 6 hari. Kami akan bertahan. Kamu mungkin bertahan, tapi Patriark tidak bisa menahan kepalanya. Kita sedang berpacu dengan waktu di mana setiap detik berarti, di mana setiap momen bisa berarti kematian Patriark dan runtuhnya kekaisaran. Yang penting bagi Patriark untuk bertahan hidup agar harapan tetap hidup. Semuanya bisa diperoleh kembali meski hilang pada saat ini. Kekaisaran mungkin akan terbakar, tapi Patriark harus tetap berdiri. Zuo Fan, dasar brengsek. Baili Jingwei mengatupkan giginya, gemetar. Apakah semua itu bagian dari rencananya? Semua itu untuk menghentikanku. Itu bukanlah taktik kota kosong, tapi umpan untuk memancing ketiga pasukan menjauh dari susunan teleportasi dan tidak memberikan penyelamatan tepat waktu, sehingga memberinya 6 hari kedamaian. Lalu ada pemberontakan kekaisaran, mengepung saya di semua lini. Dalam 6 hari saya bisa menenangkan kekaisaran tetapi tidak bisa menyelamatkan Patriark, yang masih akan menyebabkan kejatuhannya. Dan jika saya memilih untuk menyelamatkan Patriark, saya tidak akan melanggar garis mereka hanya dalam 6 hari, sementara api berkobar di ibu kota kekaisaran. Atau mungkin revolusi akan menghentikan bala bantuan kita, sehingga menghambat kita untuk menunda penyelamatan. Apapun yang terjadi, permainan akan hilang sebelum dimulai. Dia menghancurkanku. Baili Jingwei menjadi lemas, terjatuh di kursinya dengan mata mati. Perdana Menteri, ada apa? Dan Xingsen menahannya. Baili Jingwei tampak muram dan putus asa. Dia mempermainkanku sejak awal. Dewan berada di luar kendali saya. Aku tak pernah menyangka keuntungan terbesarku justru menjadi kejatuhanku karena rencana licik orang itu. Zuo Fan. Baili Jingwei meratap, penuh dengan penolakan dan penyesalan. Zuo Fan mengendus-endus di aula utama Sekte Sea Bright dan kemudian menggigil. Ling Yuntian tersenyum. Tuan Zuo, apakah Anda mungkin masuk angin? Sejak kapan seorang kultivator masuk angin? Zuo Fan memutar matanya. Telingaku terbakar. Bocah Baili Jingwei itu pasti mengutukku, Yang lain terkekeh, dan Murong Liye memuji. Hanya Tuan Zuo yang bisa menyebut seorang jenius seperti Baili Jingwei sebagai seorang bocah. Rencana Tuan Zuo cerdik dan patut dipuji. Laporan datang dari garis depan yang mengatakan bahwa Baili Jingwei mundur, memerintahkan untuk menyerbu pertahanan kita. Dia pasti sudah tahu tentang rencana Tuan Zuo dan menjadi gila, hahaha. Dia sudah bereaksi. Zuo Fan berhenti, lalu mengangguk sambil tersenyum. Begitu. Apa?
Saya melihat ada mata-mata di antara Anda. Zuo Fan menatap mereka lebih dalam. Mereka semua berteriak, bagaimana bisa Tuan berkata seperti itu? Bailey Jingwei terpesona pada dua trik pertama saya dan masih mengikuti ekspektasi saya hingga trik ketiga. Tapi bagaimana dia bisa mengetahuinya begitu cepat? Dan saya juga memastikan untuk membakar kekaisaran. Dia harus membagi anak buahnya untuk menyelamatkannya. Bahkan jika dia menebak niatku, masih ragu, dia tidak akan pernah mengabaikan kekaisaran dalam bahaya. Mata Zuo Fan berbinar saat dia melihat ke arah yang lama. Jawabannya sangat sederhana. Dia tidak menebak rencanaku tapi yakin akan hal itu. Bagaimana? Hanya jika seseorang memberitahunya. Itu sebabnya dia berbalik dan memulai serangan gila-gilaan. Orang-orang itu tersentak. Kita punya pengkhianat. Siapa? Semua orang saling memandang dengan curiga. Zuo Fan tersenyum dan melambai tanpa khawatir. Itu tidak penting. Operasi terselubung adalah tentang permainan pikiran, tentang memasang jebakan dan menjalankannya begitu hal itu terungkap, tidak seperti rencana terbuka. Itu tidak akan mempengaruhi rencana jika orang lain menyadarinya. Saya membuat ketiga pasukannya terhenti di 3 negeri, kehilangan waktu berharga untuk kembali. Dia juga terjebak bahkan dalam menyerang wilayah utara, tidak memiliki tenaga untuk menerobos garis dalam waktu dekat. Inilah saat yang akan memberi kita kemenangan. Tuan Zuo, apakah Anda melihat ada pengkhianat di antara kami? Ling Yuntian bertanya pada Zuo Fan. Zuo Fan mengangguk. Penghalang sekte si Bright kuat, sesuatu yang saya yakin Bailey Jingwei ketahui sebelumnya karena dia berencana untuk menyerangnya suatu saat nanti. Mata-mata adalah suatu keharusan dalam perang, itulah sebabnya saya meramalkan adanya mata-mata di antara kita. Itu sebabnya saya tidak memberitahu Anda, atau menjelaskan pesanan saya secara detail. Sekarang tidak akan ada bedanya, karena musuh terjebak dalam perangkapku, hahaha. Tuan Zuo seperti dewa. Semua orang memandang Zuo Fan dengan kagum dengan keahliannya. Hanya Murong Sue yang tampak curiga dengan wajah dingin. Meskipun dia mungkin membenci Zuo Fan, dia harus memuji pria itu atas metodenya. Dia adalah iblis paling keji, Demon Archon dengan tak terbatas terhadap kehancuran dan darah. Setelah perang selesai, dia harus disingkirkan untuk selamanya. Orang mana yang rela mengorbankan 100 juta nyawa demi kemenangan? Zuo Fan menyadari hari mulai gelap dan menyeringai. Teman-teman, batas waktu untuk menangani pedang tak terkalahkan adalah 6 hari. Nanti dan Bailey Jingwei akan mengumpulkan seluruh pasukan dan apapun bisa terjadi. Kita harus membunuh pedang tak terkalahkan dalam periode ini. Orang-orang itu menjadi serius dan mengangguk. Sangguan Fei Xiong tersenyum, mengulurkan pedang kesayangannya. Zuo Fan, kamu belum membuka segelnya terakhir kali sejak kamu di penjara dan menggunakannya sebagai pengungkit. Sekarang Anda adalah Marsekal Agung kami, salah satu dari kami. Aku masih ingin melawan Invincible Sword dan tidak bisa melakukannya tanpa Soaring Sword. Tentu saja, mata kanan Zuo Fan bersinar dalam 2 lingkaran cahaya emas pada pedang merah. Tahap kedua mata surgawi dari kekosongan, penghancuran kekosongan. Bam! Pedang itu bergetar lalu bersinar merah terang saat ia terbang berkeliling setelah mendapatkan kembali kebebasannya. Orang-orang ternganga. Begitu saja, pedang melonjak terbuka begitu saja. Bukankah itu membuat kita semua bodoh karena bekerja keras selama setahun? Mereka semua memandang Zuo Fan dengan kaget dan kagum. Zuo Fan adalah pembuat keajaiban, dan bukan hanya dalang. Sangguan Fei Xiong berseri-seri saat dia melihat pedang dewa itu. Dia membuat tanda dan pedang itu jatuh ke genggamannya. Terima kasih banyak atas bantuan yang sangat besar ini. Tidak apa-apa, hahaha. Zuo Fan tidak merasa malu dengan sikap santainya. Tapi kemudian sangguan Fei Xiong berubah menjadi berat. Apa yang harus kulakukan untuk berterima kasih padamu? Itu adalah tugasmu sejak awal. Ini adalah bagian dari kesepakatan pertama kami. Zuo Fan menyeringai. Ling Yuntian tersenyum, melangkah di antara keduanya dan berkata, Kepala klan Shangguan, kamu salah. Dia hanya mengatakan tentang memberimu pedang dan bukan dalam kondisi apa. Sekarang Tuan Zuo membuka segelnya jadi bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Ya kamu. Baiklah, sekarang Soaring Sword-mu kembali padamu, jadi lanjutkan. Ling Yuntian mendesaknya ke samping sebelum tersenyum ke arah Zuo Fan. Tuan Zuo, pedang melonjak telah diselesaikan, sekarang tentang. Hahaha, kapan pengawalmu akan kembali membawanya? Oh, dia, kamu akan bertemu dengannya saat kamu melihat Bailey Yutian. Apa? Mereka terkesiap. Zuo Fan menyeringai jahat. Bukankah dia sudah memberitahumu siapa dia? Karena dia adalah Raja Pedang Hujan Dingin, maka dia akan membawa pedang penyegel surga ke Bailey Yutian. Karena kamu akan segera bertemu lelaki tua itu, kamu bisa memintanya. Apa? Hati mereka tenggelam mendengar berita buruk Zuo Fan. Apakah Tuan Zuo bekerja dengan Bailey Yutian? 1056. Semua orang memandang Zuo Fan seolah-olah dia telah menjadi orang kedua. Murong Sue adalah orang yang paling terkena dampaknya, tapi kemudian dia berkata.
Lihat itu. Aku tahu dia tidak bisa diandalkan, namun kalian semua bersikeras untuk mempercayainya. Dia menggunakan pedang penyegel surga untuk memancingmu selama ini, hanya untuk memberitahu kami sekarang bahwa pedang suci itu ada pada pedang tak terkalahkan. Dia mempermainkan kita selama ini. Zuo Fan menyeringai. Orang-orang itu mengerutkan kening dan ragu-ragu, dengan Ling Yuntian mengumpulkan keberanian hanya untuk memohon. Tuan Zuo, Anda berjanji kepada kami bahwa Anda akan mengembalikan pedang penyegel surga, jadi mengapa? Ya, aku melakukannya dan memang benar. Pergi temui Invincible Sword dan minta dia mengembalikannya. Ling Yuntian hampir menangis. Bukankah itu kata-kata yang memutarbalikkan, Tuan Zuo? Monster tua itu berasal darinya secara khusus dan sekarang dia memilikinya. Menurutmu dia bodoh jika mengembalikannya begitu saja? Heh, kamu tidak terlalu melenceng, hehehe. Zuo Fan mengangkat alisnya, melengkapi senyum jahatnya. Yang lainnya bingung. Zuo Fan memberi isyarat agar Ling Yuntian mendekat dan mendengarkan. Bukankah kamu baru saja mengatakan dia datang untuk Heaven Sealing Sword? Saat kamu melihatnya, katakan padanya bahwa bukan dia yang mengambilnya. Zuo Fan bertingkah seolah dia membagikan rahasia terdalamnya, menunjukkan senyuman percaya diri. Ling Yuntian mengerutkan kening karena ragu. Itu. Kamu tidak percaya padaku. Apakah rencanaku pernah gagal? Zuo Fan memberikan senyuman berbahaya, bertingkah seolah dia sedang menghitung pukulan terhebatnya. Ketika Bai Li Yuyu tidak bisa mencuri pedangmu dan melewati penghalang, idekulah yang membuatnya berhasil. Ketika Bai Li Jingwei menyerang semua negeri, kalian semua histeris karena putus asa, namun akulah yang mematahkan invasi tersebut. Sekarang, perburuan Bai Li Yutian, hal yang sama yang membuat Bai Li Jingwei gila, apakah ideku juga, bukan? Apakah ada di antara mereka yang gagal? Kamu masih meragukanku setelah semua ini? Ling Yuntian merenung dan mengangguk. Ya, Tuan Zuo telah menunjukkan kesuksesan besar dalam segala aspek, seorang pria yang berintegritas dan jenius yang sempurna. Saya beruntung Anda berada di pihak kami, jika tidak, akhir kami akan terjadi lebih cepat. Kalau begitu, saat kita akan mencari pedang tak terkalahkan besok, kita lakukan saja apa yang dikatakan Tuan Zuo. Saya hanya berharap ini akan terbukti seefektif semua rencana. Tentu saja itu akan berhasil, sekarang pergilah. Dengan kembalinya Heaven Sealing Sword, ketiga pedangmu akan meringankannya. Zuo Fan mengusirnya, meneriaki yang lain. Rencananya sangat jelas sekarang, jadi raih saja kemenangannya. Jika terjadi sesuatu, aku pasti akan mengubah rencana dari belakang. Yang lain mengangguk dan membungkuk sebelum pergi. Kalau begitu kita akan pergi. Kami berterima kasih atas pengawasan Tuan di medan perang. Zuo Fan mendapati dirinya berada di aula yang luas bersama Chu Qingcheng tersayang, Qiaoer dan Murong Sui. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Zuo Fan menatapnya dengan aneh. Untuk saat ini semuanya tenang. Dengan kepergian mereka, bukankah kamu juga harus melakukan hal yang sama? Aku mengawasi kamu. Mengawasi. Ya. Murong Sui menatap dengan tatapan sedingin es. Kau adalah orang yang sakit, pengkhianat dan pengkhianat. Suatu saat Anda bersama Invincible Sword, saat berikutnya Anda memberikan nasihat kepada kami. Tidak ada sesuatu pun tentang Anda yang dapat dipercaya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu dari pandanganku, menghentikanmu melakukan sesuatu yang akan menjerumuskan dunia ke dalam neraka. Murong Sui duduk di kursi, tidak bergerak. Tapi matanya menatap Zuo Fan setiap detik, membuat kehadirannya sangat tidak menyenangkan. Jangan coba-coba, aku memperhatikanmu. Astaga, dia menyebalkan. Zuo Fan menyeringai dan berjalan ke sisi Chu Qingcheng. Nona Murong dipersilakan untuk tinggal, saya tidak akan menyuruhmu pergi. Tapi aku dan istriku sudah lama berpisah sehingga, dengan hari-hari yang tertahan karena hal-hal sepele, hal itu hanya membuatku menantikan saat-saat kita bersama. Jadi kami berdua mungkin melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat publik. Nona Murong, tentu saja, dipersilakan untuk tinggal dan mendapatkan banyak pengetahuan tentang masalah ini. Saya yakin tidak keberatan. Mungkin Nona juga akan menyukai pengajaran langsung, hahaha. Kenapa kamu? Murong Sui tersipu malu dan menjadi marah. Mata jernihnya menatap tajam ke arahnya, tidak bisa memberikan jawaban apapun. Dia akhirnya menjentikkan tangannya dan pergi. Semua pria itu busuk. Berhati-hatilah untuk tidak memasukkan saudaramu juga. Tapi serius sekarang, Anda tidak ingin berlatih lebih awal. Semuanya akan terbayar nanti. Mati saja. Zuo Fan tidak tahu malu, suaranya terdengar di luar aula dan membuatnya berteriak lebih keras. Zuo Fan terkekeh, lalu dia menoleh ke arah Chu Qingcheng yang bermata kusam dengan sedih. Qiaoer, panggil Wu Qingqiu, Sui Ruoihua dan yang lainnya. Jangan biarkan siapapun tahu. Ya, ayah. Qiaoer menjawab dengan serius dan pergi. Hanya sepelemparan batu dari aula utama, Murong Sui masih belum menyerah untuk mengawasinya. Dia kemudian melihat Qiaoer pergi dan hatinya tenggelam, benar-benar mempercayai kata-kata Zuo Fan. Mesum, istrimu seperti itu dan kamu ingin
Tak tahu malu. Murong Sue mendengus dan pergi juga. Di dalam aula utama, Zuo Fan dan Chu Qingcheng sekarang sendirian. Melihat wajahnya yang lembut dan rambut putihnya, patah hati seperti saat bersama Ning'er, mata Zuo Fan menjadi kabur, mengambil sisir dan mulai menyisir rambutnya yang panjang dan halus. Qingcheng, kita mungkin sudah menikah, tapi aku tidak pernah sepenuhnya jujur padamu. Zuo Fan menangis. Saya bukan dari sini. Sebenarnya aku tidak seharusnya berada di hadapanmu. Saya seorang kaisar iblis, menanggung dosa besar, membawa kekacauan dan kehancuran kemanapun saya pergi. Mungkin surga menginginkan hal ini. Ning'er menderita dan sekarang kamu. Aku tahu rasa sakit akan datang dan ingin menjauhkan diri darimu, tapi kenapa kamu masih harus mengambil jalan yang sama dengan yang aku lalui? Haha, tidak, perasaanmu terhadapku jauh lebih dalam daripada perasaanku terhadap Ning'er saat itu. Setidaknya aku tidak kehilangan akal sehatku. Aku tidak bisa membayangkan apa yang dilakukan tangan-tangan Algojo berdarah ini hingga pantas mendapatkan cintamu. Sisir bergetar di tangannya, suaranya berat. Saya telah menjalani 2 kehidupan, namun tidak pernah ada orang yang ingin tinggal bersama saya dengan sepenuh hati. Yang pertama adalah Ning'er, tapi dia tidak lagi mengingatku. Aku merasa hatiku terkoyak menjadi 2, tapi aku senang dia tidak lagi menderita. Yang kedua adalah kamu. Kamu juga melupakanku, tapi aku merasakan sakit yang mendalam di hatiku. Qingcheng, aku berharap kamu melupakanku, tapi aku harap kamu juga selalu mengingatku. Qingcheng, besok aku akan pergi ke Laut Utara dan mungkin mati. Saya harap Anda akan mengingat saya sebelum saya pergi. Aku tahu kalau ini mungkin akan membuatmu kesakitan sekali lagi, tapi aku egois dan sangat berharap kalau aku bukan sekadar fase berlalu di hatimu. Saya bersedia. Sisirnya berhenti dan dia berlutut di depannya, menyandarkan kepalanya di atas lututnya, tersedak oleh emosi dan seluruh tubuhnya gemetar. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi menerpa rambut putihnya saat mata Chu Qingcheng juga berkaca-kaca. Tangan cantiknya gemetar dan menundukkan kepalanya, menatap sosok gemetar yang tidak dilihatnya selama 5 tahun dengan tatapan lembut. Satu tangan meraih dan menyentuh kepala Zuo Fan. Saudara Zuo, Chu Qingcheng bergidik karena gangguan yang tiba-tiba dan tangannya kembali ke posisinya, cahaya di matanya memudar sekali lagi. Zuo Fan bangkit dan berusaha tampil santai saat Wu Qingqiu, Ye Lin, Sui Ruoihua dan semua orang tiba di aula utama. Di belakang mereka ada Qiaoer. Wu Qingqiu menangkupkan tangannya. Saudara Zuo sekarang adalah Marsekal Agung di negeri kami. Kami ingin bertemu denganmu selama berhari-hari tetapi tidak bisa. Apa yang membuat Marsekal Agung memanggil kita? Hahaha, Saudara Wu, ada apa dengan Marsekal Agung? Kita semua berteman di sini. Saya hanya punya permintaan kecil. Saudara Wu, jangan lupa kamu kalah taruhan di ruang bawah tanah. Kamu berhutang budi padaku. Hahaha, jadi begitu. Saudara Zuo ingin menguangkannya secepat ini. Wu Qingqiu tertawa. Tentu, Saudara Zuo, saya pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk memenuhi permintaan saudara. Yang lain juga mengangguk dengan mata berbinar. Membantu Chu Qingcheng berdiri, dia pergi ke Sui Ruoihua dan Zuo Fan berkata dengan sungguh-sungguh. Tanah utara penuh dengan bahaya. Bantu aku membawa Qingcheng kembali ke wilayah barat. Ketiga pasukan penyerang sekarang harus mundur sepenuhnya sehingga Anda dapat menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke Double Dragon Manor. Itu pilihan yang paling aman. 1057. Kami akan mengikuti perintah Saudara Zuo sampai tuntas. Wu Qingqiu langsung menjawab. Pertanyaannya sekarang adalah kapan? Langsung. Bahkan jika kita berada di Sekte Terang Laut, perang akan segera terjadi dan tidak lagi aman. Saya berharap Qingcheng bisa keluar secepat mungkin. Tentu, kami akan pergi sekarang. Wu Qingqiu dan yang lainnya membungkuk. Saudara Zuo, berhati-hatilah. Hati-hati di jalan. Zuo Fan menangkupkan tangannya saat mereka membawa pergi Chu Qingcheng. Tapi dia melepaskan tangannya untuk mencengkeram tangan Zuo Fan, cengkeramannya kuat. Mata Zuo Fan bergetar penuh harapan. Qingcheng, kamu sudah bangun, Tapi mata kosong itu mencerminkan wajahnya yang tertunduk. Zuo Fan, itu hanya naluri Qingcheng. Dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulihkan pikirannya. Sui Ruoihua menghela nafas dan berbicara dengan muram. Dia kemudian mengambil tangan Chu Qingcheng untuk pergi, tetapi cengkeraman di tangan Zuo Fan semakin erat, jari-jarinya menusuk kulitnya dan mengeluarkan darah. Zuo Fan bahkan tidak menyadari rasa sakitnya, pandangannya selalu tertuju pada Chu Qingcheng saat dia berbicara dengan nada berat. Qingcheng, aku melakukan ini untuk membuatmu tetap aman. Aku akan kembali padamu, aku janji. Chu Qingcheng gemetar, tapi jelas janji Zuo Fan menenangkan hatinya saat cengkeramannya mereda. Sui Ruoihua dengan cepat menarik tangannya kembali. Yang lain akhirnya santai dan membungkuk kepada Zuo Fan sekali lagi sebelum pergi bersama Chu Qingcheng. Ye Lin telah berulang kali bersumpah bahwa dia pasti akan memastikan adik iparnya akan aman dan sehat.
Zuo Fan tersenyum, merasa lega meninggalkannya dalam perawatan mereka, memiliki kepercayaan penuh pada mereka karena telah menjaga Chu Qingcheng selama 5 tahun terakhir. Zuo Fan menatap ke langit, dan menyadari fajar sudah dekat. Zuo Fan berkata, semuanya sudah siap, Qiaoer. Ayo pergi juga. Di mana? Laut Utara. Tatapan Zuo Fan tertuju. Qiaoer bertanya, ayah, bukankah ayah memimpin aliansi 4 negeri? Apa yang akan mereka lakukan jika terjadi insiden? Biarkan badut-badut itu yang menanganinya. Mata Zuo Fan bersinar dan menyeringai. Saat 2 orang bertarung, pihak ketiga menang dalam kebuntuan ini. Wilayah tengah dan keempat daratan memiliki kekuatan yang sama. Mereka akan membunuh sampai mereka mewarnai langit menjadi merah dan menutupi bumi dengan mayat, tanpa ada pihak yang diunggulkan. Ketika kita kembali dari Laut Utara, kita akan menemukan dunia telah berubah dalam semalam. Kekuatan kita juga akan berkembang dalam keadaan seperti ini, memperbaiki jalan kita menuju puncak sekali lagi, hahaha. Zuo Fan terbang menuju pantai Laut Utara, dengan Qiaoer tersenyum di belakangnya. Di bawah cahaya fajar yang baru, ayah dan anak perempuannya memulai perjalanan mereka. Apa penghalang dari Sekte Si Bright yang mungkin ditanyakan? Tidak ada apa-apa karena sambaran petir apokaliptik Zuo Fan dapat melubanginya. Terutama karena Heaven Sealing Sword telah dilepas dengan mudah, membuat penghalangnya jauh lebih lemah. Itu hanyalah sebuah lelucon untuk pria sekaliber dia. Saat mereka keluar hiking, lelucon yang sama, tampaknya, diterapkan pada satu orang lain, jauh lebih baik daripada pada Zuo Fan. Gemuruh. Guntur membelah langit saat kilat ungu meledak di ribuan cabang. Penghalang sekte terang laut retak seperti kulit telur, membawa udara laut segar ke dalam sekte tersebut, atau mungkin malapetaka. Petir ungu membentuk ribuan pedang yang melambai di atas, menjulang berbahaya di atas sekte tersebut. Bahkan para ahli Genesis Stage merasa mati rasa di bawah lautan ungu ini. Nafas mereka tersendat dan yuan ki mereka yang besar melambat hingga menetes. Tekanan saja sudah cukup untuk membuat sekte itu bertekuk lutut, begitulah kekuatan tirai ungu. Para pemimpin dari 4 negeri keluar untuk melihat keributan yang terjadi hingga mereka terkesiap ketakutan dan putus asa. Pedang tak terkalahkan ada di sini. Pedang tak terkalahkan sekarang. Murong Sue melirik serangan ungu yang tergantung di atasnya dan tersentak. Apakah ini efek dari serangan Invincible Sword? Ini jauh lebih menakutkan daripada yang dialami kakakku. Bagaimana dia masih manusia? Murong Liye mencengkeram pedang panjang berwarna emas yang membara namun alisnya basah kuyup. Pedang tak terkalahkan bukanlah manusia, atau dia tidak akan menjadi sesuatu yang hebat, Yang lain mengangguk lemah, bahkan ada yang terhuyung mundur. Begitulah kekuatan pedang tak terkalahkan, takut akan kedatangannya bahkan sebelum bertemu dengannya. Bahkan kekuatan tertinggi di negeri lain pun tidak mampu melawan rasa takut tersebut. Boom! Ledakan terdengar di mana-mana, diikuti oleh angin kencang dan ratapan kematian di seluruh sekte terang laut. Darah menyembur begitu tinggi hingga mencapai langit, bercampur dengan petir ungu dan mengubah dunia manusia menjadi pemandangan neraka. Itu melemahkan keberanian yang mungkin dimiliki seseorang. Angin kemudian membawa bau darah ke setiap sudut sekte, menyelesaikan pembantaian. Pemimpin sekte, pedang tak terkalahkan telah datang dengan 5 raja pedang dan 10 murid. Dia memecahkan penghalang dan membantai kita. Suara mendesing. Seorang tetua berdarah tiba dengan panik, melolong sedih. Kita telah kehilangan puluhan ribu ahli. Tolong selamatkan kami, pemimpin sekte. Ling Yuntian juga merasa tertekan, menoleh ke yang lain. Ling Tian, kepala klan Murong, naga ganda yang mulia, dan yang lainnya, kami bersiap untuk membunuh monster tua itu dengan angka dan sekarang dia sendiri yang mendatangi kami. Kami akan melakukan sesuai rencana Tuan Zuo. Kita akan pergi menemuinya dan menunggu pasukan dari garis depan seluas 2,5 negeri agar kita bisa menyelesaikan ini. Ya, yang lain menangkupkan tangan, meski keraguan masih mendominasi. Berbicara adalah satu hal, sedangkan mewujudkannya adalah hal lain. Ling Yuntian tidak terlihat terlalu percaya diri dalam pembantaian bersama ini, menoleh ke arah Murong Sue. Nona Murong. Pemimpin Sekte Ling, aku akan melakukan segala dayaku, apapun itu. Kalau begitu pergilah mencari Tuan Zuo dan tanyakan padanya apa yang harus dilakukan sekarang karena pedang tak terkalahkan ada di sini. Tanyakan padanya. Wajah Murong Sue murung. Murong Liye memelototinya dan membentak. Sue, tidak ada waktu untuk berdebat. Kita memerlukan taktik licik Tuan Zuo. Kami sendiri yang akan berangkat, tapi kami harus ikut berjuang. Berhentilah menjadi anak kecil dan lakukan ini demi orang lain. Murong Sue mendengus dan menggerutu tetapi dia tahu prioritasnya dan terbang menuju aula utama. Adapun para pemimpin, mereka bergegas menuju kehancuran dengan ekspresi muram. Suara mendesing. Murong Liye, Ouyang Lingtian dan yang lainnya segera bertemu dengan 16 orang yang berjalan tanpa peduli. Di depan ada 5 raja pedang, tampak sedingin es saat mereka membayangkan kematian, tidak peduli dan tidak berperasaan. Baik itu bangunan, penghalang, atau orang terhormat yang datang untuk menghentikan mereka
mereka semua menjawab dengan cara yang sama, menjentikkan tangan mereka dan mengirimkan ledakan menggelegar yang menghancurkan segalanya. Selama perjalanan santai mereka melewati markas musuh tidak terganggu, seperti bulldozer. Di belakang mereka ada seorang lansia jangkung, mengesankan dan percaya diri, memandang rendah dunia tanpa ada yang ingin mendekatinya. Dia bertindak seolah-olah dia berada di puncak dunia. Satu-satunya pilihan adalah bergabung dengannya atau binasa. Bahkan Raja Pedang yang perkasa pun memberinya rasa hormat yang besar dan melakukan perintahnya. Itu tidak lain adalah yang terbaik dari yang terbaik, pedang tak terkalahkan. Di belakangnya ada 10 junior, yang keluar dalam perjalanan wisata untuk melihat dunia, menundukkan kepala di belakang lelaki tua itu dan tidak melakukan apapun. Tidak perlu melakukannya, karena jalur tersebut dibersihkan dengan efisiensi yang sangat tinggi. 1058. Meneguk. Murong Liye menelan ludahnya dengan keras ketika ia dan yang lainnya merasa tulang punggung mereka kesemutan. Semuanya, mereka hanya berjumlah 16 orang, dan 10 diantaranya adalah anak-anak. Tapi kenapa aku merasa seluruh area tengah menyerangku, seperti pasukan tak berujung yang datang menyelamatkan hidupku? Bukankah pedang tak terkalahkan adalah pasukan satu orang? Kami ingin menyimpan momen ini untuk nanti, tetapi dia datang mengetuk pintu kami. Tidak peduli betapa lemahnya perasaan kami harus tetap melakukan ini. Ling Yuntian melirik ke arah Ouyang Lingtian, berusaha untuk berbicara. Ayo, Lingtian, lakukan apa yang Tuan Zuo katakan dan dapatkan kembali pedang penyegel surga. Kenapa kamu tidak mati saja? Mulut Ouyang Lingtian berkedut, jantungnya tenggelam, tapi dia masih menembak ke arah pedang tak terkalahkan. Murong Liye, seperti seorang teman baik, memegang pedang penghancur sambil mengikuti. Saudara Ouyang, aku akan bergabung denganmu. Yang lain mengikuti dengan diam. Suara mendesing. Kekuatan tertinggi dari 4 negeri berkumpul di hadapan pedang tak terkalahkan, menghalangi jalannya. Para Raja Pedang juga menghentikan langkah destruktif mereka, namun memberikan tatapan congkak pada orang-orang kuno ini. Kamu punya keberanian untuk mencoba melawan Patriark, serangga yang tidak penting. Murong Liye tahu betul betapa kuatnya pedang tak terkalahkan itu. Namun, yang benar-benar mengejutkan adalah mengetahui apa yang dipegang oleh Invincible Sword, ketakutan mereka meningkat karenanya. Dia tidak memegang pedang sundering. Dia begitu kuat bahkan tanpa bantuan pedang suci, jadi seberapa besar jadinya dia jika dia memegangnya. Sudah lama sekali aku tidak melihat orang bodoh tua ini, dan kulihat dia semakin kuat. Apakah pertumbuhannya tidak ada habisnya? Murong Liye dan yang lainnya merasa ingin menangis. Mereka bilang dia punya kekuatan sebuah negeri, tapi sekarang aku khawatir dia hampir sama kuatnya dengan 2 orang. Apakah masih mungkin untuk mengeroyoknya dengan 2,5 tentara? Apakah itu akan membunuhnya? Harapan semua orang mencapai titik terendah. Pedang tak terkalahkan tampak sombong seperti biasanya, di puncak dunia. Saya telah berada di wilayah utara selama beberapa hari sekarang dan setidaknya harus mengunjungi sekte Anda. Sayangnya, anak itu, Jingwei, membuatku menunggu lebih lama dan menyiapkan kejutan yang menyenangkan untukmu. Itu sebabnya aku menunggu meskipun kalian semua kehilangan pedang penyegel surga, dan baru muncul sekarang. Aku tidak membuatmu takut, kan? Hahaha. Baili Yutian tertawa, mengguncang langit. Para Raja Pedang tampak puas melihat penampilan mereka yang menakutkan. Para pemimpin mengepalkan tangan mereka dan hanya berkeringat. Terima kasih, pedang tak terkalahkan. Ling Yuntian membungkuk sambil tersenyum paksa. Namamu mengejutkan dunia. Tidak ada makhluk hidup yang belum pernah mendengar kekuatanmu. Sekte saya dipenuhi dengan kehormatan tanpa batas dengan kunjungan Anda. Jika itu hanya untuk menyapa, tidak perlu bersusah payah masuk. Kami akan dengan senang hati menyambut Anda. Kenapa kamu harus mencuri pedang suci kami dan menerobos masuk, merendahkan dirimu sendiri hingga melakukan tindakan remeh seperti itu? Aku khawatir itu akan membuat orang lain mengejek pedang tak terkalahkan yang perkasa, menodai namamu, hahaha. Mata pedang tak terkalahkan bersinar karena amarah. Bali Yuyu melangkah maju sambil menatap tajam. Ling Yuntian, kamu berani menghina patriarku. Aku akan menempatkanmu di tempatmu sekarang juga. Bali Yuyu meledak dengan kekuatannya dan siap menyerang. Ouyang Lingtian bergegas melindungi Ling Yuntian. Tapi Ling Yuntian tidak peduli. Nona pasti Raja Pedang Hujan Dingin dari 9 Raja Pedang, kan? Hahaha, senang bertemu denganmu. Bukankah tindakanmu mencuri pedang kami 10 hari yang lalu atas perintah pedang tak terkalahkan? Meskipun aku tidak bisa berkata apa-apa jika Nona menyangkalnya, kamu masih berada di bawah pedang tak terkalahkan. Siapapun bisa menebak bahwa tindakanmu disetujui oleh pedang tak terkalahkan untuk berpura-pura menjadi pencuri. Kamu, Bali Yuyu berkobar tetapi pedang tak terkalahkan memotongnya. Yuyu, kembali. Bali Yuyu menggertakkan giginya, tatapannya tertuju pada Ling Yuntian. Sayangnya, dia harus menyerah dan mundur. Ling Yuntian menoleh ke arah pedang tak terkalahkan sambil membungkuk. Tuan menjalankan kapal yang cukup ketat. Aku angkat topi untukmu,
minta mereka memenuhi setiap keinginanmu, hahaha. Pemimpin sekte Ling, dan apa maksudnya, bahwa aku adalah seorang pencuri? Baili Yutian menyipitkan mata. Ling Yuntian berbicara, tidak, kalau begitu, bukankah Heaven Sealing Sword ada padamu saat ini? Meskipun begitu, pedang suci selalu ada di tangan mereka yang berkemampuan, namun terlepas dari mereka yang tidak layak. Jika kamu tidak bisa menyimpannya, kamu akan kehilangannya, sama seperti sekte berhargamu, tegur pedang tak terkalahkan. Ling Yuntian mengangguk, benar, yang lemah tidak bisa memegang pedang dewa, pasti akan kehilangannya suatu saat dan itu hanya kesalahan mereka. Padahal ini dan itu berbeda. Kami semua adalah praktisi di sini, dan sekte saya bersedia menerima hilangnya pedang dewa dalam pertempuran terbuka dengan Tuan. Namun Anda menggunakan trik untuk mendapatkannya dari sekte kami. Hahaha, bisa saja karena pikiran licikmu itu luhur, atau karena kami terlalu naif untuk tertipu. Bagaimanapun, nama Tuan akan terpuruk. Orang bodoh bahkan mungkin mengatakan kamu takut kami memegang pedang penyegel surga, melakukan tipu daya lalu pertarungan terbuka. Apakah hanya itu yang dimaksud dengan pedang tak terkalahkan yang perkasa? Sepertinya Anda hanya sekuat sekte kami untuk mencuri. Hahaha. Pedang tak terkalahkan menyipitkan matanya, wajahnya semakin gelap setiap detiknya. Maksudmu aku tidak bisa menggunakan pedang sucimu dalam pertarungan terbuka? Pedang tak terkalahkan itu mendengus. Setiap kali aku datang untuk bertarung, kau tidak melakukan apapun selain meringkuk di balik cangkangmu, atau pedang suci itu sudah lama berada di tanganku. Kalau begitu, apa gunanya trik itu? Ya, meskipun kami menolak tantanganmu karena kami menikmati kedamaian dan ketenangan dan bukan kekacauan. Meski begitu, mencuri pedang kita adalah stigma yang cukup berat. Baiklah. Pedang tak terkalahkan memotong udara dengan tangannya dan kemudian telapak tangannya melintas untuk memperlihatkan pedang panjang berwarna biru es. Semua orang tersentak. Pedang tak terkalahkan lalu melemparkannya. Ouyang Lingtian bergerak dengan cepat dan mengulurkan tangan agar pedang suci itu jatuh ke dalam genggamannya sekali lagi. Kamu sekarang memiliki Heaven Sealing Sword, tapi hanya sementara. Dengan penghalangmu yang rusak, kamu tidak bisa lagi bersembunyi. Kamu tidak dapat melakukan apapun bahkan dengan pedang suci, tetapi tetap menjaganya tetap hangat ketika aku mengambilnya. Maka keluhan apapun yang Anda miliki akan diperdebatkan. Ling Yuntian menganggukkan kepalanya. Tentu saja, pedang tak terkalahkan memang lugas dan jujur, yang terbaik di dunia, hahaha. Ling Yuntian tertawa lalu menoleh. Rencana ego Tuan Zuo berhasil. Orang bodoh ini mendapatkan Heaven Sealing Sword namun mengembalikannya. Sekarang kami memiliki 3 pedang dewa, yang memperkuat peluang kami untuk sukses melawan monster menjengkelkan ini. Orang-orang itu mengangguk, 3 pedang dewa menunjuk ke langit. Emas, merah dan biru memancar darinya dan melesat ke langit. Boom! Petir ungu yang mendominasi kini terpotong menjadi 2, digantikan dengan api keemasan, cahaya merah dan jejak biru dari pedang penipisan milik Murong Lie, pedang melonjak milik Sangguan Fei Xiong, dan pedang penyegel surga milik Ouyang Lingtian. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk merebut kendali langit dari musuh. Para raja pedang mengerutkan kening, menatap mereka. Hajingan busuk ini sebenarnya menggunakan permainan pikiran untuk menipu patriark. Sungguh menjijikkan. Pedang tak terkalahkan tidak peduli, menatap langit yang setengah hilang sambil menyeringai. 3 pedang melawan 1 pastinya sangat mengesankan. Aku senang kamu benar-benar bisa menikmati pertarungan 3 pedang dewa, hahaha. Baili Yutian menjentikkan lengan bajunya dan pedang panjang berderak muncul di tangannya, mengarahkannya ke langit. Langit meledak dan semakin banyak petir ungu yang menyambar di mana-mana, melampaui kerugian sebelumnya, ditelan oleh banjir petir. Api keemasan, pancaran merah, dan garis-garis biru tidak dapat bertahan sama sekali, terkoyak-koyak. Langit kembali diwarnai ungu. Murong Lie, Sangguan Fei Xiong dan Ouyang Lingtian gemetar dan terbatuk-batuk darah. Situasinya lebih buruk bagi Sangguan Fei Xiong, karena tidak berada di level Raja Pedang, dia mengalami luka yang paling parah. 2 lainnya menatap pedang tak terkalahkan dengan darah menetes dari mulut mereka ketakutan. Hanya pedang tak terkalahkan yang bisa merebut kembali dominasi dari 3 pedang. Monster ini terlalu kuat. 1059. Ayah, apakah kamu yakin iblis laut yang mereka bicarakan adalah Xiao? Ya, seperti yang dikatakan, tidak mungkin itu hanya makhluk spiritual sederhana. Itu pasti binatang suci. Tetapi Laut Utara sangat besar. Di mana kita mulai? Di perairan terbuka, seorang pria dan seorang anak terbang ke sana kemari, mencari sesuatu selain air dan lebih banyak air kemana-mana. Qiaoer harus mengungkapkan keraguannya tentang solusi yang tidak efektif ini. Mata Zuo Fan berbinar. Seseorang pernah memberitahuku bahwa dunia memiliki 3 wilayah terlarang di mana setiap manusia akan mati, ngarai petir, lubang api, dan gunung es. Mereka muncul dan menghilang di seluruh dunia, tanpa lokasi tetap. Daerah ini adalah penjara bagi binatang suci.
Lightning Canyon menampung kilin, Fire Pit menampung leluhur naga sehingga membuat gunung es menjadi penjara lain tempat binatang suci berada. Tapi karena para tahanan sudah lama kelelahan di pembatas penjara, nenek moyang naga berhasil pindah ke sekte kejelasan tertinggi, jadi Laut Ao pasti melakukan hal yang sama di Laut Utara. Hanya dari mendengar Ice Mountain, mudah untuk mengatakan bahwa pintu masuknya pasti sangat dingin. Dengan indraku yang tajam, kita pasti akan menemukannya. Qiaoer mengangguk saat dia terbang ke sisinya sambil mencari sesuatu yang tidak pada tempatnya. Zuo Fan mempertajam akal sehatnya, mencari sesuatu yang benar-benar dingin, jauh lebih dingin daripada air laut sedingin es di bawahnya. Gemuruh. Suara gemuruh yang keras meledak di belakangnya. Zuo Fan berhenti dan melihat ke belakang sambil terengah-engah. Langit di belakang mereka kini menjadi lautan ungu, mengoyak langit dan membawa malapetaka bagi mereka yang berada di bawah. Itu adalah Sekte Terang Laut, tempat yang sama dengan tempat mereka berada beberapa waktu lalu. Petir ungu, kenapa pedang tak terkalahkan keluar begitu cepat? Alis Zuo Fan bergetar, lalu dia langsung terbang kembali. Qiaoer terkejut. Ayah, mau pergi kemana? Aku perlu melihat apakah ibumu pergi dengan selamat. Jika dia terjebak di sana. Mata Zuo Fan bersinar dingin. Kita tidak punya pilihan selain menghadapi pedang tak terkalahkan sendiri. Zuo Fan mempercepat, sosoknya hilang dari sini. Ayah, tunggu aku. Qiaoer menangis dan bergegas mengejarnya. Tapi kemudian dia merasa kedinginan dan melihat sekeliling dengan bingung. Mengapa tiba-tiba menjadi begitu dingin? Menggosok bahunya untuk menangkis rasa dingin yang menggigit, Qiaoer melirik ke sekeliling tetapi ke perairan yang tenang. Tidak ada angin dan matahari masih terbit. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Aku pasti merasakan sesuatu. Tapi Laut Utara ini sungguh dingin. Qiaoer bergegas mengejar Zuo Fan, dan pergi juga. Beberapa saat kemudian, laut yang tenang bergeser, kabut tebal berhembus, seperti setelah hujan lebat, dan menutupi segalanya dalam sekejap mata. Hawa dingin yang tiada duanya menyapu permukaan laut, membekukannya di tempat. Ribuan makhluk hidup di perairannya bahkan tidak mampu bergerak, membeku di antara es. Dua sumber cahaya besar tiba-tiba muncul dari dalam kabut, yang satu tampak terang, sementara yang lainnya redup. Suara apakah itu? Apakah manusia sedang berkelahi? Jauh dari kabut tebal, terdengar dentuman yang terus-menerus bergema, membuat suara gemuruh di dalam terkekeh. Ras keji itu hanya tahu bagaimana mencari lebih banyak alasan untuk bunuh diri. Sesamanya membantai sampai semuanya berubah menjadi merah. Suatu saat mereka meminta izin kepada saya untuk melaut dan saat berikutnya mereka saling membunuh. Haha, bagus, sempurna. Karena tidak ada pihak yang bisa bertahan, izinkan aku membantumu dan menelan kalian berdua, hihihi. Tawa menyeramkan bergema dari dalam kabut saat kabut itu melayang dengan cepat, menuju ke arah Sekte Terang Laut. Air berubah menjadi es kemanapun ia melewatinya dalam sekejap. Bersamaan dengan itu terdengar suara setan yang gemetar dan menghantui. Aku membukakan pintu untukmu, menyambutmu menjadi hidangan penutup, hihihi. Tuan Laut akan datang ke pantai. Di Sekte Terang Laut, pedang tak terkalahkan menunjukkan kekuatannya yang tak terhentikan melawan pengguna pedang lainnya, mengambil kendali langit dan menimbulkan teror di hati manusia. Dia memandang semua orang dengan jijik, sementara ahli Baili lainnya mengangkat kepala tinggi-tinggi dan mengejek musuh. Lihat itu, itulah kekuatan patriark di sana. Apa yang akan kalian lakukan tentang hal itu? Wajah Ling Yuntian menunduk, timnya menghela nafas khawatir saat mereka menyaksikan dengan sedih. Selain 10 junior, Baili Yutian sudah cukup mengerikan sehingga mereka bersama-sama tidak bisa menanganinya, apalagi 5 raja pedang lainnya di sisinya. Hati Ling Yuntian mencelos saat dia melihat sekeliling. Kami membutuhkan pikiran Tuan Zuo sekarang lebih dari sebelumnya. Mengapa Nona Murong butuh waktu lama untuk menyampaikan satu pesan sederhana? Anak-anak, mata Baili Yutian bersinar dan berteriak. Menyebar dan bersenang-senang, tapi jangan mengganggu kesenanganku. Ya, yang lain menangkupkan tangan mereka dan terbang ke sekte. Sekarang yang ada hanya pedang tak terkalahkan yang bisa melawan yang terkuat di negeri lain. Mata Murong Liye bergerak-gerak. Pedang penghancur bergetar di tangannya saat dia meludah. Seperti pedang tak terkalahkan yang sejati, kamu bahkan membuat Raja Pedang meninggalkan sisimu. Kamu ingin melawan kita semua sendirian. Apakah aku tidak mempunyai apa yang diperlukan? Baili Yutian mengejek. Lebih dari cukup, kekuatan pedang tak terkalahkan terlalu besar untuk kita abaikan. Ling Yuntian terkekeh. Tapi apakah kamu tidak takut sesuatu akan terjadi dan kamu tidak memiliki siapapun yang membantu jika kamu mengirim Raja Pedang pergi? Wajah pedang tak terkalahkan berkedut dan dia menatapnya lebih keras sebelum tertawa di wajahnya. Pemimpin Sekte Ling, kamu masih ingin bercanda. Kecelakaan. Kamu menganggap dirimu mampu memberiku itu. Pedang tak terkalahkan, jangan pintar-pintar dengan kami. Kami semua di sini sekuat 9 Raja Pedang Anda dan kami memiliki 3 pedang dewa di atasnya. Sebuah kejadian yang tiba-tiba mungkin akan membuatmu ikut campur.
Murong Liei meraung dan menunjuk ke arahnya. Yang lain sama-sama kesal, memancarkan aura mereka padanya. Pedang tak terkalahkan tidak peduli, hanya menelusuri tepi pedang Sundering, seolah-olah berada di dunianya sendiri. Semua menggonggong dan tidak menggigit. Tunjukkan padaku kamu terbuat dari apa dan jangan mengoceh sampai mati. Adapun 9 Raja Pedang, mereka hanyalah anak-anak yang membuat keributan. Kamu pikir kamu bisa membuatku takut dengan itu? Hahaha, itu kaya. Teman-teman, dia adalah target kami sejak awal. Sekarang tidak ada yang membantunya, ini adalah kesempatan terbaik yang bisa kita dapatkan. Serang. Karena tidak ada yang bisa mendapatkan rasa hormat dari lelaki tua itu, Ling Yuntian mengirim pesan kepada yang lain. Gunakan kesombongannya untuk keuntunganmu dan buat dia membayar dengan nyawanya sebelum dia menjadi berhati-hati dan mempersulit kita. Yang lain mengangguk dan berteriak saat mereka menyerbu Bai Li Yutian dengan kemampuan terbaik mereka. Menghancurkan pedang, menghancurkan inferno. Suara mendesing. Murong Liei menebas dan pedang emas itu meledak dengan api di Bai Li Yutian. Api tersebut membentuk gelombang pedang yang melesat dengan sangat panas hingga membengkokkan udara dan bahkan meninggalkan retakan hitam. Seni pedang yang melonjak, langit yang melonjak. Suara mendesing. Sangguan Fei Xiong berteriak dan menebas dengan soaring sword, gelombang pedang merah melesat dengan kecepatan luar biasa untuk buruannya. Seni pedang penyegel surga, segel dunia. Ouyang Lingtian bukanlah orang yang ketinggalan. Dia mengayunkan pedangnya, tanpa sifat buas seperti yang lain, tapi menyembunyikan kekuatan luar biasa di balik sifat halusnya. Serangan itu mencapai sisi Bai Li Yutian dan hendak menelannya. Pedang tak terkalahkan mendapati dirinya diserang dari semua sisi, keterampilan pamungkas datang dari 3 pedang surgawi. 1060. Ketiga pengguna pedang dewa masing-masing menggunakan ilmu pedang mereka sendiri. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan cukup untuk menghancurkan Raja Pedang, namun terbukti sangat lemah saat melawan pedang tak terkalahkan yang tak terkalahkan. Naga ganda yang mulia juga menggunakan waktu ini untuk menyerang. Dengan raungan naga, seekor naga pedang jatuh dari langit di atas dan menembak ke arah pedang tak terkalahkan. 3 yang mulia dari wilayah timur, 4 tetua puncak salju dari wilayah utara, dan para yang mulia penjaga pedang dari wilayah selatan juga ikut bergerak. Tampilan yang luar biasa dan mencolok tidak hanya menakjubkan tetapi juga mematikan dan apokaliptik. Semua kekuatan ini berkumpul pada seorang lelaki tua yang berdiri sendirian di sana. Saat rangkaian ledakan bergema, rasanya dunia seperti akan terkoyak. Di samping serangan gabungan mereka, ada banyak ahli hebat lainnya yang mengirimkan kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan 9 Raja Pedang pun tidak akan bertahan. Pasukan suatu negeri pasti akan lumpuh dan hancur berkeping-keping juga. Namun ketika keributan mereda, Guntur berkobar dan mengambil kembali dominasinya saat menyebar ke segala arah, menerbangkan debu. Pedang tak terkalahkan masih berdiri tegak, memegang pedang Sundering saat dia menyentuh tanah, agung dan tidak gentar. Tidak ada setitik debu pun di tubuhnya. Matanya dingin dan tajam, seringainya meremehkan. Semua orang tersentak tak percaya. Tidak mungkin. Semua serangan kita tidak menghasilkan apa-apa. Monster tua itu sangat kuat. Wajah Ling Yuntian berkedut, hatinya bergetar. 3 pedang dewa dan setiap ahli top dari 4 negeri bahkan tidak bisa menggoresnya. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Bisakah tentara yang berjumlah lebih dari 2 negeri tidak berbuat apa-apa padanya? Ling Yuntian menoleh ke yang lain. Bai Li Yutian telah melampaui apa yang mungkin dilakukan secara manusiawi, bahkan orang terkuat di dunia pun tidak dapat menyakitinya. Hati mereka tenggelam dalam keputusasaan dan penyesalan. Melawan pedang tak terkalahkan adalah kesalahan terbesar. Keanehan alam ini terlalu tangguh dan kuat. Dentang, suara tajam menembus pikiran mereka yang menyedihkan. Mereka tersentak ketika mereka melihat pedang suci sambaran petir ungu turun dari tanah saat dia bergerak. Monster itu akan menyerang. Mereka semua membeku, dengan keringat mengucur di alis mereka. Pedang tak terkalahkan menyeringai, matanya bersinar saat dia mengangkat pedang ungu itu tinggi-tinggi. Kamu menyerang lebih dulu dan tidak merasakan apa-apa, sungguh mengecewakan. Membiarkanmu memiliki 3 pedang suci sungguh sia-sia. Sekarang, giliranku. Begitu aku melepaskan kepalamu dari lehermu, pedang suci itu akan menjadi milikku dan tak seorang pun akan mempertanyakan metodeku. Darah mereka menjadi dingin dan tersentak ketakutan. Suara mendesing. Bai Li Yutian tidak menggunakan skill, hanya menebas seperti biasa. Meskipun segala sesuatu yang biasa-biasa saja berubah menjadi luar biasa jika menyangkut orang-orang seperti Bai Li Yutian, yang membawa serta kekuatan alam yang tak terhentikan. Gemuruh. Kekuatan luar biasa datang ke ahli dari 4 negeri sementara petir ungu di atas mulai menyambar, mengikuti gelombang pedang dan menghancurkan apapun yang dilewatinya. Semua orang panik, dengan Ouyang Lingtian bergegas menggunakan pedang penyegel surga. Domain penyegel surga, pedang langit. Dunia yang tidak bisa dipecahkan, pedang yang tidak bisa dipecahkan.
Heaven Sealing Sword bergetar dan mengeluarkan cahaya biru redup yang mengelilingi semua orang untuk menjaga mereka tetap aman dari serangan yang datang. Pedang penyegel surga. Bailey Yutian mengejek. Seni pedang penyegel surga menyegel segalanya. Tapi kamu, Ouyang Lingtian, terlalu lemah dan tidak bisa menghentikan puncak seni pedang sundering yang telah aku capai. Boom! Penghalang biru tipis tidak memiliki peluang melawan serangan gencar, karena bersentuhan dengan gelombang pedang guntur. Ouyang Lingtian terbatuk darah di tempat dan terlempar. Murong Lie dan Sangguan Feixiong bergegas menggunakan pedang mereka masing-masing, tidak lebih baik dari Ouyang Lingtian bahkan jika mereka bekerja sama. Mereka batuk darah dan dibuang begitu saja. Ketiga pengguna pedang itu tidak mempunyai peluang, yang berarti keadaan yang lain jauh lebih buruk. Gelombang pedang yang mematikan membawa petir yang mengamuk saat ia meluncur dengan cepat ke arah mereka, menembus mereka, dan menuju cakrawala. Ia menghancurkan apapun yang dilewatinya, menghancurkan setengah dari sekte terang laut hanya dalam serangan itu. Adapun para ahli di tanah, mereka tidak sempat meratap, pergi dari sini dan dikirim ribuan mil jauhnya, terkubur di bawah reruntuhan, baik mati atau di dekatnya. Pedang-pedang tak terkalahkan terlalu menakutkan. Angin kencang menyapu debu, meskipun pedang tak terkalahkan kembali bersandar pada pedangnya, berdiri di sana di antara kehancuran dan kehancuran. Dia menghela napas panjang, mengerutkan kening saat dia mulai berjalan. Jika aku tahu bagaimana jadinya, aku tidak akan mengirim anak-anak nakal itu terbang. Dengan semuanya tersebar di mana-mana, akan sangat menjengkelkan untuk menemukan pedang dewa. Sungguh menyusahkan. Bang! Pedang tak terkalahkan terbang dan mencari di sepanjang reruntuhan. Kelima Raja Pedang dan para pangeran mendengar keributan keras itu dan melompat. Putra mahkota Bailey Jingtian melihat kembali debu besar yang ditimbulkan oleh serangan itu dan tersentak. Patriark luar biasa. Tebasan itu saja pasti sudah menghabisi mereka semua. Saudaraku, Patriark sudah selesai dengan pertarungannya, tapi dia masih ingin satu orang mati. Kami akan membantunya dengan mengembalikan kepala orang itu. Benar, yang lain berseru setuju dan melaju lebih jauh ke dalam sekte terang laut. Para Raja Pedang pun menjadi sibuk, hanya Bali Yuyu yang mengerutkan keningnya. Saudara Lei, mereka akan mendatanginya. Kami. Temukan dia dulu dan sembunyikan dia, lalu kita bicara. Mata Bailey Yulei berbinar. Jika Patriark atau orang lain menemukannya, dia sudah mati. Mata Bali Yuyu bersinar dengan tekad saat dia menembak lebih dalam di Sea Bright Sekte. Di sisi paling timur dari Sekte Terang Laut, kelompok Wu Qingqiu sedang terburu-buru menghadapi Chu Qingcheng yang tumpuh. Kadang-kadang melihat kembali kehancuran yang terjadi dengan rasa merinding. Saudara Zuo pastilah dewa, atau pertanda buruk. Dia menyuruh kita membawa Qingcheng keluar dari sini karena itu tidak aman, dan itu sudah berbahaya. Bahkan pedang tak terkalahkan pun datang. Tidak masalah jika kita mati, tapi kita akan gagal memenuhi permintaan saudara Zuo. Kakak senior Wu, susunan teleportasinya lebih jauh tapi sepertinya mereka mendekat dengan cepat. Sui Ruoihua berpegangan pada Chu Qingcheng saat dia mendengar teriakan datang dari belakang. Yan Mo berbicara. Mereka berasal dari para tetua sekte terang laut yang keluar untuk menghentikan musuh, yang seharusnya tidak terlalu keterlaluan seperti Raja Pedang dan pedang tak terkalahkan. Tentu saja bukan mereka. Dari ledakan besar dan gemuruh di kejauhan, disitulah pedang tak terkalahkan harus bertarung. Dia tidak akan muncul di sini, kita akan aman untuk saat ini. Wu Qingqiu tersenyum dan meredakan kekhawatiran mereka. Kita akan tiba dalam 15 menit dan kita akan aman selamanya, hahaha. Yang lain mengangguk dan tersenyum, meski mereka melaju kencang. Melindungi Qingcheng menjadi prioritas. Sebuah teriakan kemudian terdengar di telinga mereka. Wu Qingqiu, kalian mau pergi kemana? Kelompok itu berhenti karena terkejut. Apakah mereka menyusul begitu cepat? Namun teriakannya masih jauh. Bagaimana dia tahu nama kakak senior Wu? Apakah dia sedang menyergap? Wu Qingqiu juga tampak bingung. Kenapa dia tahu namaku? Ini mungkin penyergapan, tapi untuk murid sederhana dari 4 negeri. Bahkan jika itu dirancang untuk membunuh potensi bahaya, dia juga tidak berada di posisi teratas. Setidaknya, dia memiliki 2 orang di depannya di wilayah barat, Zuo Fan dan Ye Lin. Bukankah seharusnya dia membunuh mereka saja? Kenapa dia tahu namaku? Kelompok Wu Qingqiu bingung dengan apa yang sedang terjadi.